mengambil atau sudah diperbaiki atau sudah dibelanjakan uang negara di situ. Tapi tidak pernah ada laporan, tidak pernah ada informasi siapa yang pakai dan berapa terpakainya dan berapa yang tidak terpakainya. Padahal itu rumah sakit yang sangat strategis untuk menyekat atau untuk mengisolasi tenaga-tenaga kerja kita di luar negeri, khususnya yang dari Malaysia dan sekitarnya. Jadi ini nggak ada berita nih Pak Wamen dan Pak BNPB. Jadi tolong ini diinformasikan Pak. Yang ketiga, ini bosan Pak kita tentang dana insentif nih. Walaupun sudah sebagian besar sekarang terpecahkan, tapi janganlah kita ke depan ini ada masalah lagi Pak. Jadi kita mempermasalahkan, berdiskusi atau berdebat untuk sesuatu yang tidak perlu. Karena dananya sudah ada. Ada kan sudah dianggarkan. Ini kan hanya masalah manajemen penyaluran saja. Ini tolong diperbaiki di Kementerian Kesehatan atau di Satgas. Bagaimana supaya insentif ini, saya nggak bahwa ini untuk frontliner kita, untuk rumah sakit. Oke lah, yang jelas jangan kita lagi mendiskusikan sesuatu hal yang nggak perlu didiskusikan. Juga malu Pak kepada dunia. Masa orang yang menangani COVID justru insentif yang sudah dijanjikan, insentif yang sudah ditentukan melalui Kepres tidak dibayar-bayar. Sekali lagi dananya ada, sudah kita bahas. Nah ini jangan terjadi lagi lah ke depan. Kita ini juga terima aduan Pak dari rumah sakit atau dari tenaga-tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Kan jadi buang waktu juga untuk menjawab sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi kan gitu. Yang keempat, penanganan hoax Pak. Ini beredar tentang pendapatnya Mike Yellen kan? Mike Yeden ya, maaf saya kalau salah. Bekas eksekutifnya di Pfizer yang mengatakan bahwa vaksin itu memperpendek umur. Ini sudah di dunia Pak. Dan ini barusan beberapa jam yang lalu dapat jawaban dari Pak Menkes yang sedang tugas ke luar negeri bahwa itu hoax. Nah, ini satu contoh aja Pak. Ini sangat meyakinkan kalau kita baca. Belum lagi katanya vaksin itu mengandung medan magnet. Bekas vaksin ditempelin baja bisa tidak lepas. Lah ini kalau nanya ke saya, ke kami yang ada di komisi itu kan kami tidak semua ahli. Memang ada di sini banyak dokter, tapi kan nggak semua dokter. Kami nggak bisa jawab. Nah yang begini ini Pak, yang menjadi pemborosan sebetulnya karena sosialisasi sudah dilakukan secara baik, cukup baik dan kontinu, memakan waktu banyak, dihapus atau dieliminir oleh hoax-hoax seperti ini Pak. Saya berharap Bapak itu punya satu divisi khusus menjawab hoax ini. Ini sehari bisa berkali-kali, berpuluh-puluh kali Pak, dengan argumen yang sangat meyakinkan. Seperti saya baru dari Dapil, tadi malam baru balik. Di Dapil kami, di Dapil 4 Jatim. Nggak usah jauh-jauh lah, keluarga saya sendiri. Dia bilang, Om saya nggak mau vaksin katanya. Loh kenapa? Dia bilang ini ada tetangga, keluarga tentara lagi, Batalion 509, baru meninggal kemarin, padahal dia sehat. Saya sudah berkali-kali Pak jelasin, itu memang udah waktunya mati, artinya bahwa nggak divaksin pun mati, saya bilang, sampai dengan agak kasar begitu. Tapi dia tetap bilang, enggak, kami nggak mau vaksin. Karena itu viral Pak. Di Dapil kami itu viral. Coba bayangin, kita udah berbusa-busa dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas, melakukan sosialisasi berbulan-bulan, hanya gugur karena seperti itu. Dan saya yakin itu pasti mati itu bukan karena vaksin, gitu loh. Pas kebetulan divaksin aja mati, gitu. Nah ini hal-hal begini tolong segera ditangkal. Kalau enggak sekali lagi kita buang-buang energi, buang-buang hal yang sudah baik menjadi jelek lagi.
Saya pikir itu dan masih banyak, cuman saya pikir itu aja. Hanya tadi dari ikatan ahli, ikatan klinik swasta ya tadi telah menyebutkan, dan itu juga menjadi perhatian, tolong jadi perhatian bahwa vaksin gotong royong itu harus ditinjau ulang siapa partner-partner yang bisa memberikan vaksinasi. Tadi ada sedikit keliru, tidak tahu salah ngomong, itu dibelinya dari gotong, tidak boleh dibeli Pak, vaksin gotong royong atau vaksin pemerintah tidak boleh dibeli, tidak boleh dijual belikan. Kami besok mau ke Medan, salah satunya karena ada jual beli vaksin itu yang akan kami langsung turun ke lapangan. Jadi ini dari Pak Menkes dan Satgas, tolong dibahas lagi siapa-siapa yang boleh memberikan vaksin gotong royong itu, dan kalau bisa di spread semaksimal mungkin, di cover ke lembaga-lembaga yang selebar mungkin, termasuk dari lembaga atau klinik swasta tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Senior Pak Nur Yasin. Berikutnya dari PKS, Bu Melian, Bu Neti, sorry. Bu Neti, silakan Bu Neti. Ya, terima kasih Bang Melki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 dan segenap anggota baik yang hadir secara fisik maupun virtual, dan tentu saja para mitra Pak Wamenkes, kemudian juga selamat datang pada Kepala BNPB yang baru, tentu Ketua ID, Arsada, Persi, dan seluruh mitra yang hadir. Tentu saja di awal ini saya ingin juga menyampaikan selamat Idul Fitri, meskipun sudah masuk 15 Syawal, mudah-mudahan kita semua selalu memiliki semangat dan energi yang baru ya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Namun tentu saja ungkapan mohon maaf lahir dan batin tidak mengurangi Pak fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh anggota Komisi 9. Betul kan? Ya, terhadap penanganan pandemi yang sudah setahun lebih ini Pak Wamen, ya. Sudah setahun lebih kita berada pada situasi pandemi yang kita sendiri belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ya. Bahkan berbagai lembaga juga meleset ya, memprediksi akhir dari pandemi ini. Bahkan angkanya melesat, ya, bukan kemudian turun, tapi kita melihat bahwa setiap kali libur panjang pasti selalu saja ada lonjakan kasus, ya. Ada banyak yang sudah disampaikan oleh teman-teman, namun untuk menggambarkan bahwa situasi kita pada hari ini belum selesai dari bencana nasional non-alam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa sebetulnya syarat keberhasilan penanganan pandemi ini terletak pada beberapa aspek, Pak Wamen dan Pak Ketua Satgas sekaligus Kepala BNPB. Yang pertama tentu saja kita ingin bahwa apapun kebijakan dan regulasi yang digulirkan oleh pemerintah hendaknya ya diimplementasikan secara konsisten. Ya. Kenapa? Karena ya masyarakat sudah cukup lelah lah ya melihat berbagai kebijakan yang redundant, kebijakan yang kemudian dinegasikan oleh kebijakan yang lain ya. Sehingga menurut saya ini yang juga menjadi catatan kritis ya kalau kita ingin mewujudkan keinginan untuk mengantisipasi atau bahkan beberapa judulnya ini persiapan ya. Ketua Satgas menyebutkannya persiapan sistem kesehatan nasional. Jadi artinya ya kalau kita mau rendah hati ya bahwa satu hal yang harus kita perbaiki yaitu satu ya bagaimana kebijakan atau regulasi itu dilakukan, diimplementasikan secara konsisten seperti itu. Kemudian yang kedua tentu saja ini yang juga dikhawatirkan oleh teman-teman bahwa yang juga menentukan keberhasilan penanganan pandemi adalah sistem dan kapasitas layanan kesehatan kita. Karena kalau kita lihat tadi betul yang dikatakan oleh Ibu Sri Meliana. Jadi kalau dikatakan bor kita masih harus terus dimonitor, termasuk juga
nakes kita harus terus dilindungi. Tadi Dr. Daeng secara khusus ya menggarisbawahi insentif nakes, nanti saya akan menyebutkannya dalam poin khususnya. Seperti itu. Jadi sistem dan kapasitas layanan kesehatan kita, termasuk yang ketiga ini tugas khusus ini kepada Satgas ya. Partisipasi masyarakat. Betul, yang pakai masker masyarakat, yang suruh cuci tangan, yang suruh menjaga diri dari kerumunan dan sebagainya masyarakat. Tapi memang menjadi tantangan yang tidak sederhana untuk mengubah perilaku masyarakat yang satu, ada yang ingin patuh tapi pusing, bingung, ada yang ingin patuh tapi kemudian melihat redundancy dan inkonsistensi, akhirnya juga terjebak pada situasi pembangkangan sosial dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi catatan kritis ya. Nah, oleh karena itu dari beberapa paparan nih, paparannya luar biasa nih. Pak Wamen ini paparannya mengingatkan saya pada saat pencalonan di Pileg 2019, Pak. Jadi tebal gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi satu bentuk keseriusan sebetulnya ya, meskipun banyak hal yang harus kita kritisi dari paparan Pak Wamen ini ya. Yang pertama terkait dengan jumlah testing. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa salah satu keberhasilan kita menangani pandemi ini adalah berapa banyak jumlah testing ini dilakukan. Kalau saya lihat ini ada, baru saya ngomong soal inkonsistensi. Kalau yang disebutkan oleh Kemenhub ada kurang lebih 1,5 juta warga yang mudik ya Pak ya. Tapi Ketua Satgas Bapak Jenderal menyebutkan ada 4 juta ya Pak, 4 juta. Tapi yang menarik di paparan Pak Wamen hanya 700.000 testing yang dilakukan di lokasi penyekatan. Jadi artinya ini tidak signifikan ya untuk mendetek pemudik yang pulang dari kampung halamannya, seperti itu ya. Karena kalau kita bicara tentang keseriusan pemerintah, seharusnya yang dilakukan testing ini bukan hanya secara sampling, tapi betul-betul yang berkerumun di lokasi pariwisata, di Pangandaran, di Ancol, itu luar biasa. Dan yang sekarang viral itu kan berapa? 500 warga di mana? Cipayung apa Cilangkap itu ya. Setelah Lebaran tuh, kayak piknik Pak. Videonya viral tuh, saya pikir video apa ya, ternyata mengangkut warga untuk dibawa ke tempat isolasi, seperti itu. Nah, jadi yang pertama saya ingin menanyakan mengapa kemudian jumlah testing kita ya tidak dapat ditingkatkan ya relevanlah dengan jumlah pemudik yang dikatakan oleh Ketua Satgas mencapai 4 juta seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin ya bahwa informasi ini betul-betul bisa menjadi informasi yang terbuka bagi publik. Seperti apa sih sebetulnya kesiapsiagaan sistem dan kapasitas layanan kesehatan kita? Seperti apa kesiapan rumah-rumah sakit? Ya, kalau kita bicara rumah sakit atau layanan kesehatan ya, pandangan kita bukan hanya di wilayah Jakarta dan daerah penyangga, tapi juga di daerah-daerah lain yang sering kita sebut sebagai wilayah 3T ya, yang nakesnya juga sangat terbatas seperti itu. Nah, ini menurut saya juga harus disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kita, sebagai bentuk keterbukaan informasi bagi publik ya. Kemudian yang ketiga, ada data yang ingin saya konfirmasi Pak Wamen. Tadi data yang ditampilkan itu ada beberapa daerah yang tren kasus konfirmasi dan perawatannya turun, tapi tren kematiannya justru naik Pak. Ya, seperti Jakarta dan Yogyakarta ya. Nah, saya minta penjelasan ini kok bisa seperti ini gitu, apa penyebabnya ya. Itu yang berikutnya. Kemudian sebetulnya masih senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Meliana ya. Kualitas pengendalian pandemi kita rata-rata D semua Pak ya. Ada yang E ya, ada sebagian yang C ya. Ini kok tidak menggambarkan situasi kegawat daruratan. Sebetulnya seperti apa sih koordinasi pemerintah pusat dengan daerah gitu? Atau seperti apa sih level of sense of crisis dari pandemi ini di setiap daerah gitu ya. Saya khawatir yang khawatir cuma ada di ruang-ruang rapat komisi ini ya. Tapi kemudian di daerah tidak menunjukkan situasi seperti itu ya. Nah, berikutnya tentang varian baru Pak ya. Varian baru ini menurut saya juga
ya kita nggak boleh berlebihan, tapi kita juga nggak boleh abai, ya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu ya penjelasan yang utuh ya dari pemerintah, khususnya dari Kemenkes, seperti apa sih varian baru COVID-19 ini. Kenapa? Karena kalau kemudian ada nakes, tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Dewi Asmara, nakes di Cilacap yang katanya, konon kabarnya ya terinfeksi varian baru, itu betul atau enggak gitu. Jadi jangan dibiarkan berita-berita itu terus membombardir masyarakat tanpa penjelasan yang ofisial gitu dari pemerintah. Seperti itu, dibiarkan infodemik ini beredar di masyarakat ya, beredar di berbagai platform media. Nah, menurut saya ini yang tentu saja juga harus dijawab oleh pemerintah ya. Nah, berikutnya terkait dengan insentif nakes, Pak ya. Selain yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Yasin dan juga Bu Dewi Asmara, teman-teman yang lain, saya juga ingin menanyakan ya, selain yang memang berhak dokter spesialis, dokter umum, ya perawat dan sebagainya. Ini saya dapat WhatsApp banyak sekali Dokter Daeng. Ini koleganya Dokter Daeng ini, ya teman-teman residen yang sedang mengambil spesialis Dokter Daeng. Mereka mengeluh luar biasa. Ya saya nggak tahu nih kebenarannya seperti apa. Ya, nah termasuk ya memang mungkin juga harus ada sebuah political will yang masuk dalam RUU pendidikan kedokteran ya, kelihatannya saya nggak tahu. Tapi yang jelas karena saking banyaknya saya melihat ini udah jadi masalah gitu ya. Kenapa? Karena mungkin mereka juga diterjunkan ya sebagai residen ya, mereka juga selain harus mengerjakan tugas-tugas akademi, mereka juga harus memberikan layanan ya. Di samping juga ada tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan, mereka punya keluarga, punya anak, punya pasangan seperti itu. Nah, ini menurut saya juga jangan sampai pemerintah zalim ya, sudah menggunakan tenaga mereka ya, jasa mereka, pengabdian mereka, tapi kemudian melambat-lambatkan, atau kemudian ini Mbak Dewi, mereka dibuat lagi survei yang memang ada di ruang yang berisiko tinggi dengan yang tidak berisiko seperti itu ya. Nah, ini menurut saya juga perlu diklarifikasi oleh pemerintah ya. Terakhir ya, meskipun ini tidak ada Badan POM, saya pikir ini juga menjadi concern teman-teman Komisi 9 ya, tentang infodemik di seputar vaksin ini Pak Wamen ya. Ini jangan dibiarkan, kalau kemarin sudah ada kabar meninggal setelah dilakukan vaksinasi AstraZeneca, kemudian sampai dilakukan otopsi, ini informasi berikutnya seperti apa gitu, hasilnya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti kita panggil baru rapat rame-rame nanya muter gitu baru dijawab ya. Nah, nah saya pikir ini juga penting Pak. Jangan sampai kemudian ada pernyataan-pernyataan yang mungkin menurut teman-teman kalangan tenaga kesehatan atau pemerintah manfaat lebih besar daripada resiko ya. Ya masyarakat nggak akan paham dengan diksi-diksi itu manfaat yang, karena vaksin ini memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang harus ditanggung. Saya pikir mungkin pada satu titik betul pernyataan itu, tapi pada situasi ada warga yang kemudian meninggal ya, kemudian ada dugaan ada kaitannya dengan vaksin atau kemudian screening yang tidak utuh atau kejujuran dari warga itu sendiri. Namun saya ini perlu disampaikan gitu, sehingga target pemerintah untuk mempercepat herd immunity, kemudian juga untuk melakukan pelindungan terhadap warga lewat vaksinasi, ini tentu bisa dijalankan dengan lebih baik seperti itu. Jangan sampai nanti ada semacam permainan mitos atau fakta tentang vaksin. Seperti tadi Pak Nur Yasin tadi menanyakan, apakah betul ada medan magnet pada lokasi penyuntikan vaksin ya, Pak Nur Yasin ya. Saya juga dapat Pak videonya, tapi Bapak sudah menanyakan lebih dulu. Jadi menurut saya ya, karena memang sekali lagi ini penyakit baru, juga jangan sampai kita berlindung ya ini penyakit baru ya, kita masih belajar atau masih gagap. Nggak bisa seperti itu. Bagaimanapun pemerintah adalah kelompok yang memiliki kebijakan, regulasi, dukungan anggaran, dukungan SDM yang lebih besar dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Sehingga kita menunggu bagaimana pemerintah menjawab seluruh kegalauan masyarakat, termasuk juga membuktikan ya bahwa apa yang dilakukan semata-mata untuk
membangun trust masyarakat bahwa pemerintah mampu menyelesaikan pandemi ini. Demikian, terima kasih pimpinan. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neti. Selanjutnya dari PAN. Dari virtual, PAN. Tidak ada. Kita beri waktu ke langsung P3 Pak Anas. Nanti selanjutnya saya beri waktu juga yang hadir secara fisik, saya beri waktu untuk. Silakan Pak Anas Tahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan yang saya hormati, Bapak Wamen dan seluruh mitra yang juga saya hormati. Tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan. Yang pertama soal klaster baru COVID-19. Pasca libur Lebaran ini terus terang banyak sekali kita temukan klaster-klaster baru kasus positif COVID-19. Tidak hanya klaster mudik, tapi juga dimulai dari klaster tarawih, klaster halal bihalal, klaster buka puasa bersama, klaster wisata Lebaran, sampai klaster mantu pasca Lebaran. Sementara pada saat yang sama saya melihat pemerintah dan gugus tugas justru tidak bisa melakukan apa-apa ketika para pejabat tinggi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas melanggar prokes. Baik yang karena mantu, karena pesta, atau karena kegiatan-kegiatan yang lain. Karena saya ingin mengingatkan agar pada saat kritis seperti ini, pemerintah justru harus bersikap tegas, tidak boleh kendor. Sebab jika ada pejabat negara yang dibiarkan dia melakukan kegiatan yang melanggar prokes, berarti pada saat yang sama, kita seperti mendorong masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. Karena pada kesempatan ini saya juga ingin mendorong agar testing dan tracing pasca Lebaran ini juga lebih digalakkan. Meskipun memang sudah terjadi peningkatan, tapi pada saat-saat seperti ini justru harus ditingkatkan lagi semaksimal mungkin. Kalau perlu sampai tingkat RT dan RW. Karena tentu yang mengetahui harga masyarakat yang telah mudik, ujung-ujungnya ya di tingkat RT dan RW. Yang kedua, Kemenkes perlu melakukan pelaporan secara terbuka dan lebih transparan terhadap perhitungan harga vaksin gotong royong yang selama ini telah ditetapkan pemerintah melalui Kepmenkes nomor HK 01 2021. Kita perlu tahu besaran harga importnya berikut dengan kalkulasi penjualannya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang membelinya juga tidak mengeluh terlalu mahal. Banyak perusahaan-perusahaan yang enggan membeli, bahkan menolak. Ini yang dirugikan semua kita, termasuk ujung-ujungnya juga pasien. Dan pada akhirnya kita tidak akan mampu mengendalikan perkembangan COVID-19. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu yang sudah hadir secara fisik dan mulai pagi. Pertama Pak Darusiska, selanjutnya persiapan Bu Krisdayanti. Silakan Pak Darusiska. Terima kasih Bu Ketua, teman-teman yang saya hormati, para mitra yang juga saya hormati, yang saya banggakan. Saya kira pembicara tadi sudah banyak sekali, tapi ada beberapa yang saya kira tidak akan mengulang. Pertama untuk Kementerian Kesehatan. Di halaman 23 Pak, itu disebut ada 9 provinsi yang laju penularannya tinggi. Tetapi kemudian dari segi jumlah vaksin yang dia terima, halaman 59, itu yang mendapat vaksin tinggi itu cuma Bali, Pak. Sementara
kayak Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, itu dapat vaksinnya kecil. Jadi tidak linear dengan provinsi yang tinggi penularannya, tapi vaksinasinya kok tidak tinggi. Mestinya kan tinggi juga dong supaya penekanannya bisa. Kemudian yang lain, juga ketersediaan obatnya. Yang Pak Wamen tadi sebut mencukupi di seluruh provinsi. Umpamanya untuk Bali, itu kebutuhan remdesivirnya 2.900, ketersediaannya 1.700 something, hanya 40%. Yang lebih parah lagi umpamanya di Kepulauan Riau, kebutuhannya 626, tersedianya 140, hanya 15%. Jadi menurut saya ini provinsi yang penularannya tinggi tapi antisipasinya nggak tinggi gitu loh. Baik ketersediaan obat maupun vaksin. Nah ini barangkali perlu kalau mungkin penjelasan tapi perlu langkah konkret agar penularan di daerah-daerah yang tinggi itu bisa ditekan dengan obat maupun dengan vaksin. Di samping tadi ketersediaan nakesnya pasti menjadi kebutuhan utama tuh yang akan melaksanakan vaksinasi dan penyediaan obat. Ini yang saya kira penting menjadi perhatian pemerintah. Nah yang kedua, ini baru beredar lagi, mohon penjelasan Pak Wamen. Ada ajakan agar calon jemaah haji divaksin lagi dengan AstraZeneca, walaupun sudah divaksin dengan Sinovac. Ini perlu ada penjelasan pemerintah agar calon jemaah haji ini tidak gelisah. Apa langkah dan sikap pemerintah soal ini? Ini isu-isu dan hoak yang beredar ini yang membuat sebetulnya negeri kita ini agak lelah. Nah, pemerintah kurang tangkas, kurang cepat mengeliminasi hoak dan berita-berita yang mengganggu kepercayaan masyarakat. Pak Wiku tuh dulu rajin tuh menjelaskan yang gini, kok sekarang Pak Wiku jarang kelihatan ya. Nah, yang ketiga, semua pembicara tadi, mitra-mitra kerja, sudah menyampaikan berbagai hal. Nah, saya kira perlu koordinasi yang intens antara semua mitra yang hadir ini. Kalau tidak, tadi banyak pembicaraan mitra kita, oh mestinya begini, mestinya begitu, ini mestinya begini. Tapi kan mestinya harus dikanalisasi dengan rapat koordinasi antar instansi pemerintah. Dan juga mitra-mitra yang lain, baik Arsada dan rumah sakit yang lain. Lagi-lagi saya kira koordinasi menjadi penting dan Kementerian Kesehatan harusnya di front terdepan untuk melakukan koordinasi ini. Nah yang terakhir, banyak kebijakan-kebijakan itu yang kemudian bertentangan dengan semangat kita untuk menekan penularan COVID. Dan ini kan libur panjang ini akan berulang terus nih. Kita nggak tahu kapan COVID-nya berakhir. Tapi kan kita akan ada libur panjang lagi. Saya kira dari pengalaman-pengalaman yang lalu, harus ada strategi yang lebih jitu dari pemerintah untuk menghadapi libur panjang berikutnya. Nah, umpamanya kemarin tempat wisata diloloskan, itu kan jadi klaster baru. Artinya, walaupun itu dibuat oleh pemerintah daerah, kan mestinya koordinasi itu yang harus ditingkatkan. Nah, yang tidak kita boleh berhenti tentu di samping koordinasi adalah pemerintah secara terus-menerus mengedukasi masyarakat. Saya kira edukasi masyarakat inilah salah satu kunci yang penting agar masyarakatnya sendiri paham bahwa kita memang sedang menghadapi pandemi yang serius. Tanpa kesadaran masyarakat, kita akan sulit untuk sukses. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Krisdayanti, siap-siap Bu Tur nuwun, terima kasih. Saniatul Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati dan banggakan, para mitra kami, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, dan alhamdulillah semuanya bersinergi dan terus bersama-sama semangat untuk membangkitkan kembali Indonesia sehat. Saya ucapkan selamat kepada Ketua Badan Nasional Bapak Ganip Warsito. Monggo, selamat bergabung dengan keluarga Komisi 9 ini Pak ya. Ini biasanya kalau ada pergantian ini tuntutannya semakin besar ya Pak ya. Ya, tadi pagi baru saya lihat di berita bahwa lonjakan pasca libur Lebaran ini Pak di Wisma Atlet dari, kalau nggak salah minggu lalu dari 500 sekarang keterisiannya sudah 1000 pasien. Nah ini strategi apa yang Bapak dan tim akan lakukan mengingat kembali kepada tadi kalimat yang di depan saya sampaikan yang namanya pergantian, pasti ada tuntutan strategi dan pola apa yang akan Bapak pimpin di tempat Bapak untuk bisa menekan laju daripada COVID-19 ini. Itu saja untuk Bapak Ganip Warsito. Lalu ke Mas Wamen. Ini tadi dari data yang disajikan mohon. Jadi ada panggilan Bapak dan Mas ya Pak ya? Transisi. Dekat-dekat sama tahun lahir saya sama Mas Ade 75, 73, 88 ya. Oke. Oke deh. Mas Ganip, jangan lah. Dari data yang disajikan, mohon bisa disajikan data tentang kasus terhadap anak-anak. Ini ada wacana anak-anak sekolah lagi di bulan Juli, tapi kembali dikasih PR-nya ke orang tua karena mengingat mereka sebulan hanya masuk 2 kali dengan shifting dan itu pun masuk harus di antigen. Nah ini kembali saya tanyakan ke anak-anak saya yang 10 tahun dan 9 tahun. Jawabannya spontan, teriak semua, nggak mau kalau sekolah pakai antigen. Artinya jangan lagi memberikan wacana untuk kembali sekolah, tapi anak-anak ini diberikan syarat, kasihan dong ya, ibaratnya kalau harus dicolok-colok terus kalau setiap mau sekolah. Jadi ini pasti akan menjadi satu PR lah untuk semua orang tua dan juga pemerintah di sini untuk bisa memberikan solusi yang baik. Kalau memang wacana sekolah, balik sekolah, apa nih yang harus kita lakukan bersama-sama supaya orang tua melepas putra-putrinya sekolah juga dengan tanpa was-was, anaknya juga pasti udah kangen, pasti pingin sekolah, tapi nggak mau lagi di swab, di antigen. Itu. Lalu, matur nuwun ya Mas Wamen, lalu untuk Arsada, mungkin bisa diberikan info, penjelasan mengapa bed of rate yang tadi disampaikan Ibu tuh, kalau di Riau tuh lebih tinggi, sekitar 65% tadi, apakah pasiennya juga karena komorbid, karena itu bed of rate-nya lebih tinggi daripada yang biasa. Nah ini apakah berkaitan tingginya penyakit bawaan atau ada faktor lain? Itu saja ya Mbak Ketua Nini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tunggu nyanyinya loh biar kita itu melek. Nyanyi apa? Biar kita melek gitu loh. Menghitung hari, udah akhir bulan sini ya, pas kayaknya nyanyi menghitung hari ya. Hari gajian di menghitung hari, detik demi detik. Ini kalau Pak Ganip ngitung pasien sambil deg-degan, ada yang lonjak. Udah, gitu aja. Terima kasih. Lah, lebih baik kan kita minta nyanyi di sini, kalau kita ngundang nggak kuat bayar ntar Pak. Selanjutnya Bu Saniatul Latifah, persiapan Pak Alifuddin. Ya, terima kasih Ibu Pimpinan, sahabat-sahabat anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Wamenkes, Bapak Ketua Satgas COVID, Bapak Ganip, selamat Pak atas amanah yang baru, dan seluruh mitra yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak menyampaikan karena dari tadi teman-teman juga sama seperti apa yang mau saya sampaikan. Saya hanya menambahkan sedikit. Yang pertama mengenai menurunnya kepatuhan menerapkan protokol
kesehatan dan juga masalah memakai masker 2 lapis. Kenapa ini saya tanyakan? Menurunnya kepatuhan menerapkan protokol 3M, kalau sekarang 5M ya, bukan 3M lagi tapi 5M, itu yang menyebabkan lonjakan COVID semakin tinggi di Indonesia, apalagi setelah pasca libur Lebaran dan juga pasca pulang kampung. Kemudian kemarin saya membaca berita di detik.com bahwa varian baru yang tadi disampaikan oleh Bapak Wamenkes itu harus memakai masker 2 lapis. Nah, ini mohon dijelaskan apakah memakai masker 2 lapis itu diharuskan. Kalau memang memakai masker 2 lapis itu bisa menahan diri kita dari varian baru COVID-19, maka ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Karena yang terjadi di lapangan adalah banyak masyarakat dikasih masker gratis saja tidak mau pakai. Padahal mereka tahu bahwa ada varian-varian baru yang ada di Indonesia dan sekarang sudah cukup banyak mewabah juga di daerah-daerah. Nah, untuk itu tolong dijelaskan mengenai berita yang sudah tersebar yang dari detik.com ini. Karena kita tahu detik.com adalah berita yang faktual ya Pak ya. Kemudian yang kedua mengenai nakes yang di Cilacap yang terpapar mutasi virus COVID-19. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Namun yang saya tanyakan di sini adalah sebanyak 42 dari 179 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah Cilacap, Jawa Tengah terpapar COVID usai menangani belasan anak buah kapal ABK dari Filipina. Yang saya tanyakan kenapa mereka bisa terinfeksi, apakah pada saat menangani ABK tersebut prosedur yang dijalankan tidak sesuai, artinya APD yang mereka gunakan oleh nakes ini apakah sudah tidak sesuai prosedur lagi atau harus ditingkatkan. Nah, kalau memang pada saat melakukan penanganan terhadap pasien ABK ini kemudian belum sesuai dengan prosedur, nah apa yang akan dilakukan oleh Satgas Covid maupun Wamenkes dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau memang mereka sudah memakai APD lengkap, kemudian sudah sesuai dengan prosedur, saya tekankan kembali kepada pihak terkait, stakeholder, yang saat ini sudah 1 tahun lebih kita menangani virus COVID-19 ini yang sudah mewabah di Indonesia, dan kita juga tidak tahu kapan berhentinya. Padahal sudah berbagai macam cara kita lakukan, sudah berbagai macam cara kita berikan kepada masyarakat edukasi untuk selalu menertibkan dan melaksanakan protokol kesehatan. Kalau dulu 3M kemudian 5M, dan apalagi nanti, tetapi kita juga belum tahu. Nah, apalagi tadi disampaikan oleh Bu Krisdayanti mengenai tatap muka untuk anak sekolah. Saya juga khawatir ini Pak, karena masih memiliki anak kecil-kecil yang bulan Juli nanti juga diharuskan tatap muka, memang seminggu 2 kali tatap muka dan yang 3 kali itu online kembali. Nah, artinya ini juga menjadi pekerjaan orang tua. Nah, tolong ini tetap terus disampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya memakai masker, dan tolong dijelaskan tadi mengenai yang masker 2 lapis. Yang ketiga, memastikan stok tempat tidur untuk pasien COVID-19. Dari semua paparan yang disampaikan oleh mitra kerja maupun tamu yang hadir, bahwa stok yang ada di daerah sudah siap dan oke. Namun pada kenyataannya, tolong ini dikoordinasikan dengan baik, karena apa yang disampaikan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Antrian yang masih menumpuk dan juga tidak terlayaninya pasien COVID dengan baik. 3 hal ini yang bisa saya sampaikan, mohon nanti ada respon.
Kalau memang tidak bisa dijawab secara langsung, nanti secara tertulis ya Bu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sanaitul Latifah. Selanjutnya Pak Alifuddin. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hormat pimpinan dan anggota Komisi 9, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mitra kerja yang tidak kami sebutkan satu persatu, Pak. Yang ada dua pertanyaan. Pertama tentang media sosial ya, sebagai edukasi masyarakat ya dalam COVID-19 ya. Apa yang diungkapkan oleh teman-teman kami yang terdahulu ya, bahwa itu perlu penjelasan ya, bahkan ada ahli dokter mengatakan kan, di dalam grup dukungan Kemenkes pun juga ada, bahwa ada dokter yang mengatakan kalau kita divaksin dalam tempo setahun atau 2 tahun kita akan cepat meninggal gitu. Ini kan hal-hal yang buat menakutkan terus gitu Pak. Jadi tugas kita ya sebagai pemerintah ya, juga anggota DPR RI ya, memang menjelaskan tentu saja yang kalau ahli dokter yang ngomong tentu di counter oleh ahli lagi lah. Misalnya kalau kita habis vaksin, posisi kita berlindung dimanapun akan terdeteksi. Ini juga yang menakutkan juga orang divaksin gitu. Seperti Jumat yang lalu kami sholat Jumat di Pontianak ya, di masjid. Ya sholat Jumatnya rapat dan tidak pakai masker semua. Akhirnya saya yang pakai masker sendiri ya dianggap asing gitu ya. Jadi di masyarakat ada yang memang mengatakan bahwa COVID itu tidak ada gitu ya Pak. Jadi ini perlu tugas kita memberikan penjelasan ke media, ke masyarakat, dan kami pun juga tidak letih-letihnya lah, tidak capek-capeknya untuk memberikan penjelasan ke masyarakat di dapil kami ya, khususnya Kalimantan Barat ya, bahwa PCR ternyata kenyataannya masih kasusnya meningkat juga ya, walaupun sudah ditopang. Tapi kan masyarakat yang hadir di Kalimantan Barat hanya bukan dengan pesawat, ada yang dengan darat, ada yang dengan laut ya. Jadi tetap aja namanya kasus itu makin ada ya. Yang berikutnya tentang PCR ya. Apakah PCR yang ada ini bisa menginikan varian yang baru Pak, dengan turun-turunan bisa mendeteksi ya varian-varian baru yang ada di dunia ini ya. Saya pun baru di PCR Pak, karena hari Sabtu saya Pontianak ya, saya PCR tapi hasilnya alhamdulillah negatif ya. Dan juga katanya anjing bisa mendeteksi COVID, dan dari anjing pun bisa menularkan ke manusia. Nah, ini informasi semua adanya di dunia maya ya. Hal-hal seperti ini kan kami mohon juga penjelasan dari ahlinya ya. Mungkin itu ya Ibu Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari virtual ada Pak Fadoli. Silakan Pak Fadoli. Assalamualaikum warahmatullahi Wih, ngeri Pak Fadoli. menanggulangi COVID. Terima kasih Ibu Pimpinan yang saya hormati, Ibu Pimpinan dan seluruh anggota yang hadir bagi open virtual. Yang saya hormati seluruh jajaran tamu undangan kita. Memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran tamu yang kita undang dengan paparan yang cukup bagus. Dan saya hanya akan menyampaikan yang pertama, ketika hari Selasa kemarin, saya pulang dari Jakarta ke Dapil. Kemudian melewati rest area ini, hampir semua rest area itu penuh parkir mobil orang-orang mudik. Ini diprediksi dimungkinkan itu karena hari Rabu kemarin kan itu hari libur.
Kemudian banyak sekali orang yang kemarin pada hari raya terhalang, tidak bisa pulang. Kemudian kemarin karena sudah bebas, arus mudik itu sangat banyak sekali. Maka minggu ini dimungkinkan banyak sekali arus mudik itu yang mengambil kesempatan ketika menunda kepulangannya di hari raya. Ini perlu antisipasi, bagaimana antisipasinya, karena ini sangat berbahaya. Arus mudik kemarin ternyata sangat banyak sekali dan arus mobil baik yang di rest area maupun yang di jalan tol itu cukup padat. Maka perlu antisipasi minggu ke depan ini untuk bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama masalah penyebaran COVID. Dan yang kedua, saya akan menanyakan, ini kemarin ada orang yang tanya kepada saya, terkait dengan bantuan terhadap pemakaman orang yang mati karena COVID. Ini apakah ada apa tidak? Jadi, karena ada beberapa kasus yang mendapatkan santunan bagi bantuan bagi orang yang pemakaman yang terkena COVID. Ini kemarin ada yang juga belum. Nah ini apakah ini dari pusat ini ada program itu apa tidak? Dan yang ketiga, apakah bantuan terhadap isolasi mandiri yang kena COVID itu masih berlaku apa tidak? Karena kan dulu pernah dibahas. Nah ternyata kan di daerah ini banyak sekali orang yang terisolasi secara mandiri, kemudian mereka menanyakan apakah ini masih berlaku apa tidak, ada nggak uangnya. Berikutnya adalah, tolong mungkin Pak Wamen, ini sudah tahu dan sudah koordinasi dengan Kemendikbud. Ya. Tenaga pendidikan kita, termasuk kalau di wilayah saya di Kabupaten Semarang ini, belum semua tenaga guru itu mendapatkan vaksin. Nah, mungkin bisa dijelaskan, sudah berapa persen tenaga pendidikan ini yang sudah divaksin dan termasuk juga di lingkungan sekolah. Jadi misalkan OB dan lain sebagainya. Ini dipastikan untuk bisa divaksin dulu. Dalam rangka untuk bisa menjemput adanya sekolah tatap. Ini perlu perhatian yang sangat serius. Nah setelah itu mungkin tadi sudah banyak dibahas tentang anak-anak yang masuk secara virtual. Kemudian apakah memungkinkan anak-anak yang masuk secara virtual ini bisa juga diberikan vaksin? Kalau toh belum bisa memungkinkan, setidaknya pencegahan dan penerapan protokol kesehatan di sekolahan itu harus lebih diperketat, harus lebih diperbaiki. Itu yang menjadi satu pertanyaan dan masukan saya. Top ini ngeri. Terima kasih Ibu Ketua. Ya. Ini kebetulan lagi di kebun. Panen apa Pak Fadoli? Ini panen cabai sama bawang. Wah, cabai sama bawang Bu Dewi. Ya ini cabainya itu. Oh beneran? Di sawah. Sama pisang, sama jeruk di kebun. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak. Masih tetap walaupun di kebun masih tetap mengikuti rapat kita. Saya tidak tahu di kebunnya karena panen atau karena nyari sinyal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir sudah cukup ya untuk pertanyaan dan pendalaman dari anggota. Selanjutnya saya berikan waktu kepada, saya panggil Pak atau Mas juga ini. Kan ikut-ikutan Mbak Kade. Kepada Pak Wamen untuk memberikan tanggapan dari beberapa masukan dari anggota. Silakan Pak Wamen. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak-bapak Ibu sekalian atas masukan. Pertanyaan buat kita ini sebagai masukan kita untuk introspeksi sehingga kita melakukan perbaikan pada program-program kita ke depan. Jadi ada beberapa yang bisa saya klasifikasikan bersama. Yang pertama soal tracing dan testing, karena ini tadi disampaikan
pertanyaannya oleh Ibu Linda, kemudian oleh Ibu Dewi Asmara juga, kemudian tadi oleh juga disampaikan oleh beberapa Bapak dan Ibu yang lainnya. Mengenai testing dan tracing memang kita sudah mengerjakan kecepatan tracing 82.000. Testing ini kami lakukan dengan percepatan dengan membangun sekitar 741 laboratorium yang bisa melakukan tindakan testing PCR di seluruh Indonesia. Dari 741 laboratorium tersebut, kita usahakan untuk selalu dipenuhi kebutuhan reagennya. Dan kami sudah melakukan evaluasi dan rapat bersama, koordinasi dengan 741 laboratorium yang melakukan testing tersebut, sehingga kebutuhan reagennya menjadi tercukupi. Kita sudah mulai mempunyai anggaran yang sudah disetujui bersama kemarin dengan DPR juga, bahwa pengadaan reagen tetap terus dilakukan terhadap 741 laboratorium yang ada di seluruh Indonesia. Selain testing konvensional yang biasa kita lakukan, kita juga menghadapi masalah testing yang baru, yaitu testing genomic of sequencing. Karena genomic of sequencing ini membawa implikasi adanya varian of concern yang mempunyai sifat yang agak berbeda. Ini juga ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dan beberapa tadi. Salah satunya adalah berapa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, apa yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk genomic sequencing ini. Genomic sequencing ini kita sudah lakukan pada 17 laboratorium di seluruh Indonesia. Kemudian genomic sequencing ini akan kita tambah lagi laboratorium yang bisa melakukan hal tersebut, dan kombinasi laporan antara genomic sequencing dan testing konvensional yang kita bisa lakukan, ini kita kerjakan terus melalui satu data NAR. Satu data tersebut akan memberi representasi testing yang dilakukan di seluruh Indonesia. Kemudian, kenapa kemudian formatnya ada kombinasi antara kelihatannya ada ketidaksesuaian pada laporan yang tadi disampaikan oleh Ibu Melia. Ada ketidakselarasan antara di halaman 23. Di halaman 23 bahwa ada yang kok testingnya seolah-olah laporan epidemiologinya, kasus perawatan, kematian, dan kasusnya itu dimasuk ke level penularan yang nomor 4, 3, 2, dan 1. Sebenarnya ini adalah upaya kami untuk melakukan cross-check. Apakah benar daerah itu melaporkan hasil testingnya? Ini disesuaikan dengan apa yang terjadi di rumah sakit. Ada daerah-daerah yang testingnya rendah, tetapi laporan rumah sakit, angka perawat rumah sakitnya tinggi. Sehingga cross-check ini kami lakukan untuk mengidentifikasi dan melakukan potret secara real dan secara transparan, sehingga kita bisa mengidentifikasi dan melakukan pendekatan secara real dan secara efektif. Sehingga kita klasifikasikan berdasarkan atas model seperti ini yang kita lakukan cross-seksional. Dan model cross-seksional yang kita petakan seperti ini akan menjawab bahwa suatu daerah mungkin kasusnya rendah untuk testingnya, tetapi bor rumah sakitnya tinggi. Ini menunjukkan mungkin ada diskrepansi atau ada perbedaan antara pelaporan kasus testing dengan kejadian yang sesungguhnya, dan itu yang akan kita lakukan evaluasi. Selain daripada itu, mungkin angka testing yang dilakukan tersebut itu belum memberikan gambaran kasus yang terjadi secara real dan secara stratifikasi. Mungkin kasus testing yang dilaporkan adalah kasus yang sederhana atau kasus yang ringan, sedangkan kasus yang di rumah sakit ada kasus yang sedang berat. Sehingga kita bisa juga memetakan dari model nomor 20 halaman 23 itu ketidakselarasannya merupakan model bahwa di daerah tersebut kasusnya mungkin kasus sedang saja dengan banyak yang dirawat, tetapi kasus ringannya sedikit, atau sebaliknya kasus ringannya banyak karena testingnya banyak tapi bor rumah sakitnya sedikit. Jadi ketidakselarasan inilah yang merupakan refleksi kita untuk menilai suatu daerah, sehingga daerah tersebut digolongkan berdasarkan kelas yang kami laporkan. Kemudian dari laporan data NAR yang kami sampaikan memang ada 52%, tadi sampaikan oleh Ibu Dewi Asmara, data yang belum masuk ke pelaporan.
Nanti akan kami perbaiki lagi dalam model satu data. Terima kasih masukannya. Dan untuk memenuhi hal tersebut, sebenarnya konsekuensi yang sudah kami lakukan adalah dengan melakukan distribusi rapid antigen di seluruh Indonesia. Ada beberapa kelas daerah yang belum mempunyai model yang sama secara geografis. Ada yang pemeriksaan testing untuk PCR-nya jauh, ada yang harus menunggu waktu, dan ada yang terisolir dan sebagainya. Karena itu kami melakukan pembagian dan distribusi untuk rapid antigen ini ke puskesmas-puskesmas. Hampir kalau tidak salah sekitar 2.700.000 rapid antigen yang sudah kami distribusikan ke puskesmas, sehingga kita bisa melakukan identifikasi untuk hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu testing ke seluruh daerah secara merata. Tetapi sekali lagi saya akan mohon kepada staf kami semuanya untuk memperbaiki 52% yang Ibu tadi sampaikan, bahwa data itu mungkin belum masuk semua, karena modelnya memang harus menyatukan antara model pencatatan dari testing PCR dan model pencatatan dari rapid antigen. Tapi akan kami perbaiki. Kombinasi tersebut nanti akan memberikan data yang cukup akurat untuk mengidentifikasi dan memberikan data yang pas bahwa angka testingnya adalah angka testing yang sebenarnya. Mengenai tadi pertanyaan tentang vaksinasi, bagaimana vaksinasi tersebut, apakah nantinya akan kita lakukan, yang kemarin sempat 500.000 jabs, 500 suntikan per hari, kemudian turun. Tapi sekarang ketersediaan vaksinnya sudah cukup lagi. Ketersediaan vaksin sudah cukup lagi, dan kami akan melakukan kegiatan vaksinasi ini lebih agresif lagi dengan beberapa strategi, antara lain adalah melakukan penyederhanaan meja. Tadi juga sudah ditanya, dari 4 meja, kenapa dari 4 meja menjadi 2 meja? Karena ternyata setelah kita melakukan simulasi dengan bentuk digabungnya proses pendaftaran dan screening, itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan screening pendaftaran diisi dulu, kemudian di screening lagi, kemudian baru disuntik, baru kemudian evaluasi KIPI-nya. Nah, kita menggabungkan sekarang antara proses pendaftaran dan screening. Dengan model seperti itu, maka kita akan mendapatkan waktu tunggu yang cukup efisien. Ini diperlukan supaya pada saat proses vaksinasi, waktu vaksinasinya lebih cepat, sehingga tidak menimbulkan kerumunan pada saat proses vaksinasi. Dan mendapatkan proses vaksinasi yang lebih banyak lagi dalam keseharian proses vaksinasi tersebut, sehingga kita menyederhanakan menjadi 2 meja. Dari pertimbangan tersebut, mungkin ini belum tersosialisasi, tapi itu sudah kami simulasikan, dan ternyata hasilnya cukup efektif dan cukup signifikan untuk melakukan percepatan laju vaksinasi. Percepatan laju vaksinasi lain yang kami lakukan adalah dengan adanya vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong ini juga nanti akan memberikan kontribusi. Tadi ditanya jumlahnya berapa vaksinasi gotong royong terhadap vaksinasi program. Sampai saat ini vaksinasi gotong royong yang sudah diterima sebanyak 250.000 dosis vaksin. Masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan vaksin program. Nah, nanti akan dilakukan model pencatatan yang sama. Jadi satu pintu data, sehingga vaksinasi gotong royong tetap menggunakan data PICARE, dan data PICARE tersebut akan merefleksikan keseluruhan vaksinasi yang dijalankan oleh program vaksinasi ini. Dan vaksinasi, kegiatan lain yang dilakukan untuk melakukan percepatan vaksinasi, yang ketiga adalah dengan membuka model percepatan yang ke stage berikutnya, yaitu kami sudah mulai melakukan vaksinasi pada kelompok usia tidak lansia lagi, dan bukan publik, tetapi pada usia lebih dari 50 tahun. Itu di 2 daerah, yaitu di Jakarta dan di Bali. Dengan melakukan model percepatan vaksinasi dengan coverage yang lebih luas ini, diharapkan maka vaksinasi akan lebih cepat mencapai target kira-kira 1 juta vaksinasi per hari. Untuk model beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang airline dan model-model transportasi yang seharusnya melakukan
koordinasi dengan Departemen Perhubungan, maka Kementerian Perhubungan, maka tentu kami nanti akan melakukan tindakan kegiatan yang lebih terkoordinasi lagi, karena memang ada beberapa airline tadi disebutkan yang tidak melakukan social distancing satu. Tapi kami mengharapkan bahwa social distancing ini tetap bisa dilaksanakan hampir di semua tempat, di semua situasi di mana terjadi kerumunan massa, baik di dalam situasi formal maupun situasi informal, baik dalam situasi dalam situasi yang dilakukan yang merupakan bagian dari kegiatan masyarakat, juga merupakan situasi yang merupakan bagian dari sosialisasi dari pemerintah maupun kegiatan masyarakat secara aktif. Jadi tujuan dari semua itu adalah memberikan masyarakat itu kesadaran bahwa social distancing itu menjadi sangat perlu. Itu yang paling penting dan menjadi kunci bahwa nanti social distancing ini merupakan bagian dari upaya kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi proses pandemi. Terus beberapa pertanyaan mengenai varian baru yang tadi ditanyakan oleh Ibu Linda, juga oleh Ibu Elva, kemudian oleh beberapa ibu lain tadi, bagaimana tentang model varian baru ini. Varian baru memang virus ini adalah mempunyai kecerdasan biologis yang tinggi, karena akan menyesuaikan diri dengan situasi untuk beradaptasi agar dia bisa hidup. Jadi model yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian diri itu adalah melakukan mutasi atau perubahan kode genetiknya. Dan ini pasti akan terjadi mau tidak mau secara otomatis biologis dimanapun. Bahkan di Indonesia pun ada namanya variasi mutasi lokal. Kita sudah punya 2 mutasi lokal yang ada, tetapi mutasi lokal ini kemudian makin lama makin hilang. Yang menjadi concern itu kita sebut sebagai variant of interest. Jadi variasi mutasi yang kemudian hilang sendiri. Yang kita menjadi concern adalah variant of concern. Karena variant of concern ini mempunyai ciri khas khusus yang tidak menguntungkan. Antara lain adalah melakukan penyebaran yang lebih cepat. Dan bagaimana mengidentifikasinya adalah dengan mengidentifikasi dengan genome sequencing. Apakah tadi ditanyakan apakah variant of concern ini akan bisa dideteksi dengan melakukan PCR? Ya, variant of concern tetap tidak merubah bentuk variasi PCR. Identifikasi dan sensitivitas PCR tidak berubah dengan adanya variant of concern. Yang merubah nanti kemudian PCR tidak bisa mendeteksi, kita sebut sebagai variant of consequence. Pada saat variant of consequence itu terjadi, maka PCR tidak bisa mengidentifikasi, vaksin tidak bekerja, obat-obatan tidak bekerja. Dan itu untungnya belum terjadi saat ini. Jadi kita berharap kecerdasan biologis yang ada di dalam virus ini tidak mengarah mereka menuju ke varian of konsekuensi. Jadi maaf Pak Wamen, varian of konsentrasi ini masih warning ya? Masih warning. Masih warning. Tapi sudah ada preparation untuk kalau kita nggak tahu the worst thing ini happen gitu. Ya, jadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya varian of concern adalah memutuskan mata rantai. Memutuskan mata rantai, termasuk memutuskan mata rantai varian of concern. Kenapa di India itu kasusnya begitu melonjak cepat? Itu karena varian of concern-nya itu mempunyai ciri khas, dia bisa menular lebih cepat dibandingkan dengan varian of interest. Itu yang kita harus waspadai. Jadi kita bersama-sama. Interupsi pimpinan, bentar. Interupsi aja. Interupsi. Silakan Pak Alifuddin lalu Bu Dewi Asmara. Jadi ada peluang tidak bisa terdeteksi Pak ya? Ada peluang Pak terdeteksi, Nah, pasti akan terdeteksi. Jadi kita memang harus hati-hati. Ya. Iya Pak. Silakan Bu Dewi Asmara. Ya, Pak Wamen, kemarin kalau saya nggak salah ya, kebetulan saya pas lagi ke dokter THT, saya sambil lihat TV. Di TV itu untuk merangsang masyarakat
tidak takut vaksinasi, terutama buat AstraZeneca barangkali ya, itu dipaparkan bahwa dari berbagai vaksin, Pfizer dan AstraZeneca itu bahkan disampaikan 85% kalau saya tidak salah, itu kebal terhadap varian baru. Nah, sekarang saya bertanya, kalau kemudian itu yang digaungkan, bagaimana dengan Sinovac itu sendiri? Karena jangan kemudian jadi menyesatkan, khawatir terhadap AstraZeneca, ingin masyarakat berani, maka keluarlah satu katakanlah campaign AstraZeneca ini tahan dan katakanlah dia bisa mengatasi varian baru. Itu hal yang baik kalau memang itu demikian, karena konon katanya itu hasil penelitian di USA. Katakanlah itu betul, maka kan masyarakat akan timbul lagi pertanyaan, so what? Kalau dengan Sinovac dan Sinovac itu bagaimana? Nah, jadi tolong juga pada Satgas, pada Pak Wiku, nah berita-berita semacam ini yang satu sisi baik melemahkan sisi yang lain agar terkontrol, karena itu keluar dari media-media yang representatif. Walaupun itu baik buat AstraZeneca tapi kemudian jadi tidak baik buat yang lain, saya rasa ini kan tidak memberikan satu edukasi yang baik. Jadi itu agar supaya kalau memang baik ya baik buat semua, kalau kemudian variannya baru itu menjadi kurang efektif, ya itu kan perlu diteliti lagi. Bila perlu vaksin lagi ya kita divaksin lagi aja kan nggak masalah. Tapi artinya jangan menimbulkan statement-statement yang ini lebih baik dari yang lain. Semua yang dibeli pemerintah itu pasti baik. Itu tolong dimonitor juga pemberitaan seperti itu. Makasih. Interupsi Makasih, Bu Bu Ketua, Dewi. Ade Reski. Silakan Pak Ade. Makasih Bu Ketua. Ini menyambung juga tadi yang disampaikan Pak Alifuddin dan Ibu Dewi. Tadi penjelasan jawabannya Pak Wamen tadi di awal mengenai banyaknya mutasi dan lain-lain. Saya berpikiran bahwa tidak ada yang lebih akurat dari PCR Pak untuk sementara ini. Dan itu benar ya Pak. Dan tadi di awal penjelasan Pak Wamen, ada sekitar 781 ya angkanya lab PCR yang sedang dibangun atau sudah eksis itu Pak, itu yang pertama. Terus kemudian dari 781 lab PCR yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak Wamen, itu apakah semuanya itu di bawah kementerian semua atau ada lab-lab swasta di dalamnya Pak? Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah seberapa banyak lab PCR yang dibutuhkan oleh negeri ini untuk dapat membuat ini sebanding Pak dengan rasio penularan dan dengan lab PCR yang dibutuhkan. Itu Pak pertanyaan Pak. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Pak Ade. Silakan Pak Wamen. Ya, menanggapi dua hal terakhir yang tadi barusan ditanyakan sebelum saya lupa, memang yang ada evidence base-nya itu adalah efektivitas Ibu. Efektivitas bahwa AstraZeneca itu akan sensitif terhadap 66% dari kasus varian of concern 1617 India. Itu yang ada evidence base-nya. Tapi tidak ada data resistensi. Resistensi tidak ada, tapi ada klaim yang mengatakan hal tersebut dan penelitian itu bukan di Indonesia. Sedangkan yang ada di Indonesia adalah evaluasi terhadap efektivitas vaksinasi ini pada tenaga kesehatan. Pada tenaga kesehatan kita lihat bahwa dari tren yang sudah dilakukan di beberapa studi yang kita lakukan ternyata terjadi penurunan angka kematian dan penularan tenaga kesehatan sesudah divaksinasi. Dan ini menunjukkan bahwa vaksinasi itu cukup efektif untuk menekan angka penularan dan untuk menekan angka kematian pada beberapa kelompok tertentu. Itu yang ada di kita. Jadi tentu ini akan kita delivery pesan-pesan seperti ini lebih baik lagi ke depan supaya masyarakat bisa lebih baik dan lebih trust terhadap kegiatan vaksinasi walaupun adanya varian of concern atau mutasi dari virus. Kemudian tadi ditanyakan mengenai 771 laboratorium, itu adalah 700 laboratorium yang sudah ada sekarang di Indonesia. Dan itu 741 laboratorium tersebut bukan saja milik Departemen Kementerian Kesehatan, tetapi bagian dari kementerian, dari laboratorium daerah,
laboratorium swasta, laboratorium yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi kita sudah punya 741 laboratorium PCR yang mempunyai kira-kira standarisasi yang terus kita evaluasi. Gitu Pak. Menyambung dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan tentang pembayaran klaim. Bu Ketua, interupsi sedikit lagi Bu Ketua. Pak Wamen, mungkin ada satu jawaban yang mungkin belum dijelaskan tadi. Ada berapa jumlah lab PCR yang dibutuhkan oleh negara ini Pak untuk bisa mendeteksi dalam rangka tracking ini jumlah PCR yang dibutuhkan beberapa waktu yang akan datang Pak, agar ini sebanding Pak, ya, seperti itu Pak. Tolong jelaskan Pak. Ya sebenarnya hal yang terima kasih Pak. Jadi sebenarnya yang menjadi concernnya juga bukan cuma soal jumlah laboratorium, tapi distribusi laboratorium. Itu juga menjadi concern. Mengenai jumlah itu tergantung dari pemeriksaannya, tetapi saat ini 82.000 pemeriksaan PCR dan jumlah PCR yang kita lakukan sudah bisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh di requirement oleh WHO. Jadi kira-kira sudah mencukupi laboratorium yang kita punya sekarang, hanya jumlahnya memang belakangan ini makin menurun pemeriksaan PCR-nya sejalan dengan adanya testing antigen. Mungkin kalau kita melakukan identifikasi dan pengumpulan data dalam satu pooling data tertentu yang menggabungkan antara PCR dan rapid antigen sebagai diagnosis atau testing terhadap COVID-19 ini, baru nanti kita akan dapatkan identifikasi testing yang sesungguhnya. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan mengenai pembayaran klaim bagi rumah sakit dan frontliner. Saya sudah mendapatkan data bahwa pembayaran klaim yang sudah kami lakukan untuk tenaga kesehatan itu sebesar 1,4. Itu yang berhasil sudah kami bayarkan. Terus kami lakukan rapat, bahkan kami melakukan daily meeting untuk proses hal tersebut. Dan pada daily meeting terakhir kami sudah berhasil membayarkan 1,4 triliun untuk pembayaran klaim frontliner yang terdiri dari 1 triliun untuk pembayaran yang tertunda 2020, kemudian 338 miliar untuk yang pembayaran 2021 dan 35 miliar untuk santunan kematian. Itu yang bisa kami laporkan untuk pembayaran frontliner klaim bagi tenaga kesehatan. Kami terus memperhatikan keberadaan tenaga kesehatan ini agar terus selalu mendapatkan prioritas. Kami juga melakukan evaluasi strategi untuk memberikan fasilitas kepada tenaga kesehatan. Jadi pada rumah sakit vertikal yang ada, kami minta untuk menyediakan 1 tempat tidur ICU dan 5% tempat tidur isolasi kepada rumah sakit vertikal apabila ada tenaga kesehatan yang butuh perawatan. Jadi memang tenaga kesehatan ini sebagai salah satu andalan kami untuk melakukan pelayanan, tetap kami prioritaskan tidak saja melalui santunan pembayaran, tetapi untuk fasilitas kesehatan yang mungkin mereka perlukan kalau mereka itu memang nanti kemudian bergejala. Tetapi data-data yang sudah kami kumpulkan menunjukkan angka perbaikan bahwa tenaga kesehatan yang saat ini tertular di rumah sakit menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi ada cerita baru. Cerita baru itu yang tadi sumbernya dari klaster yang ada di Cilacap, yang tadi juga ditanyakan. Dari 40 ABK, kemudian menularkan ke 42 tenaga kesehatan. Nah ini penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya adalah bahwa si mutan tadi, virus mutan tadi mempunyai kemampuan agresif untuk menularkan. Padahal tenaga kesehatan tersebut mungkin sudah menggunakan APD yang standar, tetapi mereka masih juga bisa tertular. Nah ini nanti kita akan melakukan strategi lebih lanjut lagi, akan melakukan pendalaman lebih baik lagi, supaya penularan terhadap tenaga kesehatan apabila terjadi ini bisa diantisipasi. Maaf Pak Wamen, itu kan daya menularnya lebih cepat, bagaimana dengan daya merusaknya Pak? Kan bisa jadi kalau daya menularnya cepat, tapi belum tentu daya serangnya apa ya, saya nggak tahu bahasa severity-nya. Iya. Ya.
Jadi keuntungan dari varian of concern 61617 India ini hanya kemampuan untuk menularkannya yang cepat. Tetapi secara klinis severity-nya atau keganasannya lah bahasa awamnya ya, keganasannya itu tidak lebih jelek dibandingkan dengan varian yang ada saat ini. Dari iya. Dari 14 yang kemarin teridentifikasi, 1 orang meninggal karena memang kondisinya sudah parah dan 13 orang yang selamat. Jadi satu dari 14 tadi meninggal karena memang kondisinya sudah parah. Jadi keganasannya tidak bermasalah. Ibu Ketua. Pak Darusiska, silakan. Sedikit Pak Wamen. Ini kan menularnya dari orang India yang mampir di Cilacap ya. Ini tanggung jawab siapa Pak yang mengizinkan orang-orang India masih bisa masuk ke wilayah kita, nih tanggung jawab kementerian mana? Supaya ini clear, apakah imigrasi ataukah masih bisa dibawa koordinasi Satgas Pak? Jadi sebenarnya kasusnya ini adalah kasus warga negara Filipina Pak. Jadi warga negara Filipina yang membawa gula yang mampir India. Kemudian mungkin pada saat mereka bongkar muat di India, mereka tertular. Kemudian masuk ke sini. Tetapi kemarin berdasarkan atas ratas dengan Bapak Presiden, kami sudah diberi arahan agar menseleksi dan melakukan penguatan pada model-model pelabuhan, di pelabuhan. Sehingga nanti beberapa kapal-kapal yang mungkin transit di daerah-daerah rawan seperti di India mungkin dilakukan pengetatan atau dilakukan isolasi lebih dahulu sebelum melakukan bongkar muat di pelabuhan. Gitu Pak. Silakan dilanjut Pak. Kemudian mengenai bor yang perlu dimonitor dengan ketat, kami terus melakukan monitoring bor bed occupation rate dengan rumah sakit. Bed occupation rate itu ditinjau dari berapa sebenarnya peningkatan dari 7 hari terakhir. Kita sebut sebagai 7-day moving average. 7-day moving average ini adalah 7 hari terakhir peningkatan dari kasus yang terjadi baik di rumah sakit maupun di komunitas. Apabila sudah terjadi peningkatan di rumah sakit, tadi sudah disampaikan bahwa kalau ada 20 sampai 60 bornya, maka kami minta rumah sakit untuk menaikkan conversion bed 15 sampai 20%. Kalau 60 sampai 80 kami minta untuk 20 sampai 30 conversion bed yang sudah ada. Kemudian kalau ada 80% isolasi bornya terisi, kami minta rumah sakit untuk meningkatkan conversion bednya untuk COVID menjadi 40%. Tapi sebenarnya kita sudah punya ini semua. Karena kita sudah melakukan ini dengan daily meeting pada saat terjadinya lonjakan kasus di Nataru. Jadi kepala bapak-bapak dan ibu-ibu kepala rumah sakit dari organisasi rumah sakit yang ada sekarang di sini itu sebenarnya sudah mempunyai kapasitas bed tersebut. Akan tetapi karena kasusnya menurun, maka sekarang bed itu digunakan untuk non-COVID lebih dahulu. Jadi hybrid bed. Sewaktu-waktu nanti boardnya itu diperlukan, mereka sudah siap dengan model yang kita antisipasi berdasarkan atas kejadian seperti yang lalu. Kalau diperlukan lagi penambahan atau diperlukan lagi fasilitas, kita juga sudah persiapkan bagaimana fasilitas tersebut direncanakan, termasuk tadi oksigen yang harus diperlukan untuk 3 bulan ke depan dengan asumsi 50% akan terjadi penambahan kasus. Mudah-mudahan dari kalkulasi yang kami lakukan berdasarkan atas 7-day moving average yang terjadi minggu per minggu, maka kenaikan kasusnya kurang lebih 50% dari model terdahulu. Mudah-mudahan tidak sejelek ketika terjadi liburan Nataru kemarin. Ini menambahkan dan menyambung dari pertanyaan apakah yang harus dilakukan karena liburan ini akan terus ada. Liburan ini akan terus ada ke depan. Tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan Satgas BNPB untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan kami melakukan koordinasi dengan teman-teman di
di rumah sakit untuk terus melakukan kesiagaan untuk memberikan tempat-tempat yang layak dan tempat-tempat yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perawatan COVID, dan teman-teman di kefarmasian untuk menyediakan obat-obat yang cukup bagi tenaga kesehatan. Terus kemudian itu adalah mengenai bor yang perlu memang kami selalu monitor dengan ketat. Kalau kemarin kita melakukan daily meeting dengan rumah sakit vertikal, sekarang karena situasinya agak lebih landai, kami melakukan weekly meeting. Jadi weekly meeting selalu kami kerjakan dengan rumah sakit, 34 rumah sakit vertikal di Indonesia, untuk mengetahui sebenarnya trennya seperti apa, kondisi mereka seperti apa. Begitu mereka tahu, kemudian kita juga menghitung secara khusus model-model seperti itu. Kita melakukan juga model koordinasi. Model koordinasinya dengan menggunakan IT, namanya Siranap. Salah satu ada Siranap. Dengan model Siranap ini kita melakukan model sistem informasi rawat inap, di mana kalau di tempat itu penuh untuk perawatan COVID, masyarakat bisa langsung tahu di mana rumah sakit yang masih kosong untuk perawatan COVID-nya. Nah, itu model integrasi yang kami lakukan dengan beberapa macam rumah sakit untuk membuat strategi bahwa pelayanan perawatan rumah sakit ini menjadi tetap baik. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mbak Krisdayanti. Iya, karena saya dipanggil Mas, saya panggil Mbak. Terhadap kasus anak-anak. Anak-anak saat ini menyumbang 9% dari kasus COVID yang ada. Dan angka kematiannya kira-kira 1% dari seluruh kematian pada COVID. Jadi memang anak-anak ini tidak bisa diabaikan, memang perlu butuh perhatian, dan apakah polisinya dilakukan swab antigen ketika mereka akan masuk sekolah nanti, itu belum diputuskan. Kelihatannya untuk anak-anak walaupun secara teoritis mereka lebih kebal terhadap infeksi ini, akan kami tetap perhatikan untuk menjalankan protokol kesehatan. Menyambung pertanyaan tadi tentang tenaga kesehatan pendidik guru, pendidik guru yang belum divaksinasi, kami terus menggalakkan dan minta kepada pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk melakukan intensifikasi supaya tenaga kesehatan, tenaga pendidikan itu cepat untuk divaksinasi. Sebenarnya program ini masuk ke dalam program pemberian vaksinasi layanan publik pada tahap kedua kemarin. Kalaupun nanti ada guru belum divaksinasi, tetap akan kami screening terus supaya angka capaian vaksinasi untuk guru ini makin lama makin baik. Dengan memperhatikan berbagai macam hal yang kami sebutkan di depan tadi, mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Neti, bahwa sense of crisis kita menjadi lebih baik. Sehingga kita bisa melakukan ini dengan lebih optimal dalam menghadapi lonjakan pasca lebaran ini dan di bulan-bulan lain yang mungkin masih akan terjadi untuk dalam situasi pandemi ini. Terima kasih Bu, tim bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ketua. Pak Wamen. Silakan Pak Darussalam. Pak Wamen, ada satu hal yang mohon klarifikasi Pak. Ada ajakan agar calon-calon jemaah haji sekarang berusaha lagi mencari vaksinasi yang AstraZeneca agar dia bisa pergi. Ini gimana nih sebenarnya kebijakan pemerintah? Karena ini kan keberangkatan jemaah haji ada keterkaitannya dengan fasilitas kesehatan yang kita sediakan Pak. Ya, memang kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama apakah ada jenis vaksin yang dikeluarkan secara resmi dari Kementerian Kesehatan, jenis tertentu, platform tertentu yang membolehkan sehingga orang itu boleh naik haji dengan platform tersebut. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian Kesehatan tentang platform tersebut. Memang mereka menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi bahwa WHO list adalah salah satu persyaratan yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai vaksin menjelang haji dan umroh. WHO list tersebut antara lain adalah vaksin Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Nah, ini salah satu yang kita masih terus menunggu konfirmasi secara resmi dari Kementerian Kesehatan karena proses
komunikasi antara Kementerian Agama. Karena proses komunikasi antara Kementerian Agama dan pemerintah Arab Saudi mungkin masih berlangsung, dan setelah ada komunikasi resmi tersebut nanti akan kami lakukan langkah-langkah strategis untuk jemaah haji dan umroh. Terima kasih. Saya juga mendapatkan pertanyaan yang sama Pak soal calon jemaah haji. Iya. Bahkan ada yang tanya ini yang diterima oleh WHO yang mana ini vaksinnya, karena kaitannya dengan untuk jemaah haji. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya berikan waktu kepada Pak Ketua Satgas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Izin Pak Wamen untuk dimatikan mic-nya. Terima kasih. Terima kasih Ibu pimpinan sidang, yang terhormat pimpinan sidang dan anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaan ini menjadi bagian dari evaluasi yang ataupun belanja masalah yang sedang kami kumpulkan. Saya selaku pejabat baru. Saya akan mulai menjawab dari pertanyaan Ibu Neti dan juga Ibu Krisdayanti terkait kebijakan, strategi dan upaya yang kita lakukan untuk mencegah, minimalisir lonjakan COVID-19 pasca liburan hari raya. Saya menerima saran dari Ibu Neti, kebijakan agar diimplementasikan secara konsisten. Kemudian ada skema tentang skema dan kapasitas pelayanan kesehatan. Memang kebijakan yang selama ini sudah diterapkan oleh pendahulu saya, termasuk strategi dan upaya yang sudah dilakukan selama ini. Saya selaku pejabat baru akan melanjutkan jurus-jurus itu untuk mencapai optimalisasi dari suatu upaya yang sedang kita kerjakan. Di samping itu secara bertahap kita juga akan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan hal-hal yang terkait dengan kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi di lapangan. Yang selanjutnya kami akan jawab tentang pertanyaan yang terkait dengan airlines yang selain Garuda tidak menerapkan jaga jarak. Bahwa sesuai dengan SE Kementerian Perhubungan, penerapan dari SE nomor 7 2021, ini memang tidak mengosongkan kursi tengah karena protokol kesehatannya diperketat. Maksudnya adalah dia tidak mengosongkan kursi di tengah, tetapi protokol kesehatan penumpang ini diperketat. Contohnya adalah tes PCR diperpendek masa berlakunya. Lalu yang kedua, di kabin tidak dibolehkan berbicara, makan, dan melepas masker sampai dengan tempat tujuan. Lalu juga di pesawat juga diberikan satu filter HEPA untuk memastikan udara yang sirkulasi udara itu sehat. Yang selanjutnya untuk petugas bandara. Petugas bandara dari AP1 dan AP2 sudah 20.000 yang divaksin, Bu. Kemudian sebentar lagi akan mencapai 30 ribuan. Juga dilakukan swab rutin bagi ground crew maupun flight crew selama minimal 2 minggu secara terus-menerus untuk memastikan bahwa ground crew maupun flight crew itu dalam kondisi tidak terpapar COVID. Yang berikutnya menyangkut masalah bagaimana kita membatasi lonjakan dari penyebaran COVID pasca Lebaran ini. Kita akan pastikan dengan berbagai upaya, memperketat, kemudian menguatkan dan membatasi ruang gerak atau mobilisasi masyarakat kita. Dan ini sudah kita lakukan mulai dari awal puasa sampai dengan menjelang Lebaran. Upaya-upaya yang kita lakukan sebagai suatu kegiatan antara lain untuk lintas batas dari luar ke dalam negeri.
ada beberapa pos lintas batas yang terus-menerus kita pantau untuk memonitor keluar masuknya orang dari dan ke Indonesia. Ada di sini berapa pintu udara seperti Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Bandara Juanda, Bandara Samratulangi, kemudian Bandara Kuala Namu. Di samping itu juga ada pelabuhan-pelabuhan yang terus-menerus kita pantau, antara Pelabuhan Batam, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Pinang, kemudian pelabuhan di Motain, dan juga perbatasan darat dengan negara Malaysia, negara Papua Nugini. Kita lakukan pemantauan keluar masuk, pembatasan di PLB Entikong, kemudian PLBN Nunukan, PLBN Aruk, PLBN Nagabado, Jago Babang, dan Malinu. Semua tiap hari kita monitor perkembangan lintas batas dan kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan dengan swab test dan karantina. Selanjutnya untuk di daerah perbatasan timur, ini juga kita pantau PLBN Motain, kemudian Wini dan Motamasin. Ini upaya-upaya yang kita lakukan untuk membatasi mobilisasi orang khususnya dari luar Indonesia menuju ke wilayah kita. Selain itu juga strategi yang kita lakukan itu memperkuat implementasi dari PPKM skala mikro. Ini senjata utama kita untuk membatasi mobilisasi masyarakat. Virus ini dibawa oleh manusia, sehingga yang paling tepat adalah mengontrol, mengendalikan, bahkan membatasi mobilisasi masyarakat. Sesuai dengan, tadi sudah dijelaskan dalam paparan saya juga, sesuai dengan kriteria zonalisasi dalam PPKM Mikro, kita sudah memedomani instruksi Mendagri nomor 11 tahun 2021 yang berlaku efektif mulai 18 Mei 2021. Kita bagi zona itu menjadi 4 zona, yaitu zona hijau, kuning, orange, dan merah. Nah, untuk masing-masing zona tadi sudah saya jelaskan bahwa mulai dari zona hijau itu 0 rumah yang konfirmasi kasus, kemudian kuning 1 sampai 2 rumah, 3 sampai 5 rumah, dan yang merah lebih besar dari 5 rumah. Skenario pengendaliannya pun sudah kita atur, mulai dari surveillance aktif, pemantauan rutin, kemudian isolasi mandiri dengan pengawasan ketat, sampai dengan pemberlakuan jam malam apabila itu daerah merah, artinya pembatasan, bukan jam malam, pembatasan masyarakat di wilayah itu untuk tidak beraktivitas atau keluar di atas jam 20. Dan ini sudah menunjukkan juga hasil yang cukup baik. Selain itu juga ada pembatasan ataupun pengkontrolan jalur lalu lintas arus orang dari Sumatera ke Jakarta atau ke Jawa. Seperti yang sudah paparkan juga, tiap hari kita kontrol, tiap hari kita swab dan kita lakukan karantina. Hari ini kita temukan ada 137 yang positif dari Sumatera, Lampung ke kita. Dan ini langsung ditangani Pak oleh Satgas, langsung ditangani, dan ada 2 orang yang dibawa ke rumah sakit juga. Ini sudah sesuai dengan SOP yang memang sudah kita terapkan. Lalu yang berikutnya saya ingin menjawab tentang masalah karantina yang di Pademangan. Nah, sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020 di Wisma Atlet Pademangan dan beberapa hotel karantina di Jakarta, kita melakukan karantina untuk orang yang datang dari luar. Kita sudah siapkan 3 tower, yaitu tower 7, 8, 9, dan 10. Itu yang di Pademangan. Kemudian ada 26 hotel. 26 hotel yang kita gunakan untuk melakukan karantina untuk kedatangan repatriasi ini. Dan ini tiap hari juga kita pantau Pak perkembangannya, jumlah yang datang, seperti contohnya hari ini jumlah kedatangan repatriasi di karantina 26 hotel itu dengan rincian WNA 645, WNI 217. Ini satu contoh data yang terus kita ikuti.
Kemudian akumulasi kedatangannya di Wisma Atlet Pademangan mulai tanggal 10 sampai dengan hari ini itu sudah 95.792 orang. Lalu akumulasi kedatangan ke hotel karantina dari 28 Desember sampai dengan hari ini sudah 106.344 orang. Dengan rincian WNA 46.267, WNI 60.077 orang. Akumulasi kedatangan ini terus akan kita pantau, Pak, dan kita lakukan penanganan sesuai SOP yang sudah ada. Kemudian kasus positifnya juga untuk pemeriksaan pertama dan kedua terkonfirmasi positif hari ini sebanyak 12 orang, Pak. Hari ini itu sampai 12 orang. Demikian seterusnya ini untuk jawab pertanyaan tentang karantina mandiri di Pademangan dan hotel ini. Kemudian untuk pembiayaan nanti mungkin juga akan ditambahkan oleh Profesor Wiku bahwa sebenarnya sesuai dengan kesepakatan atau dari PHRI yang ditanggung di Hotel Bintang 2 dan Bintang 1. Nanti rinciannya Pak Prof akan menyampaikan itu. Yang berikutnya terkait dengan RS Galang, Rumah Sakit Galang. Jadi untuk Rumah Sakit Galang itu masih operasional, tiap hari kita mendapatkan laporan tentang perkembangannya. Ini secara khusus ditangani oleh dokter tugas, tapi saya bisa memberikan keterangan bahwa untuk Rumah Sakit Galang ini, posisi hari ini pasien COVID-19 jumlahnya 100 orang. Pria 78 orang, wanita 22 orang. Rinciannya adalah masyarakat Batam 39 orang, pekerja migran Indonesia 61 orang. WNA nihil. Status pasien terkonfirmasi positif 100 orang, suspek 0. Ini terus kita lakukan perawatan dan ini angkanya sudah termasuk rendah daripada beberapa hari yang lalu. Ini tiap hari Pak kita pantau. Kemudian untuk sarana pendukung dan lain sebagainya dari Rumah Sakit Galang ini juga semua masih bisa berjalan. Mungkin informasi ini nanti menjadi evaluasi kita untuk juga diinformasikan kepada Komisi 9 untuk bisa diikuti terus menerus. Selain Rumah Sakit Galang, Rumah Sakit Darurat COVID yang di Wisma Atlet juga kita mengaktifkan rumah sakit khusus yang ditangani oleh Kogab Wilhan II, yaitu di Indrapura, Surabaya. Hari ini pun merawat pasien jumlah 74 orang. Pasien baru jumlah 6 orang. Ini terus kita lakukan. Kemudian rumah sakit RSL juga melakukan kegiatan-kegiatan penanganan terhadap masyarakat yang terpapar COVID. Yang berikutnya Pak, untuk penanganan menyebarnya COVID pasca Lebaran ini, memang sebenarnya Satgas COVID-19 sudah menghitung, mengkalkulasi sesuai dengan pengalaman yang selama ini terjadi. Setelah pasca liburan pasti akan terjadi lonjakan-lonjakan. Dan terbukti memang tadi dijelaskan oleh dokter tugas juga bahwa di Wisma Atlet mulai tanggal 18 sudah menunjukkan satu peningkatan hingga hari ini rata-rata di atas 100. Gitu. Yang sebelumnya hunian itu hanya sekitar 900-an pasien, ini sudah masuk sampai 1.600 ya, 1.600 sekian. Tapi ini akan terus kita pantau Pak, tapi 3 hari ini mengalami satu penurunan walaupun sedikit. Di 3 hari yang lalu 179, kemarin itu 175, dan sekarang 171. Mudah-mudahan angka ini akan semakin menurun. Strategi yang ingin kita terus kuatkan di depan adalah tentang PPKM Mikro. Ini kami akan berkoordinasi terus dengan Satgas Daerah untuk tidak bosan-bosan dan tidak lelah untuk mengajak masyarakat untuk mendisiplinkan diri melalui perubahan perilaku. Dan ini terus juga perubahan perilaku ini kita monitor Pak. Kita punya perkembangannya tentang kedisiplinan masyarakat, baik itu menggunakan masker, menjaga jarak maupun
mencuci tangan, di samping menghindari atau mengurangi kerumunan ataupun mobilitas. Kemudian saya akan menjawab yang terakhir, saya jawab tentang hoax-hoax yang berjalan. Satgas pun setiap hari Bu, menangkal hoax. Nanti mungkin secara detail yang menangani Pak Profesor Wiku bisa menambahkan. Jadi kita tiap hari Bu, melalui Satgas atau tim kita yang ada, terus-menerus menangkal hoax. Di sisi lain kita juga menguatkan masyarakat dengan sosialisasi, dengan pengetahuan, dengan informasi-informasi yang bisa membangun kesadaran masyarakat akan bahaya dari COVID-19 ini. Ini yang bisa saya jawab dari rangkaian pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon waktu sedikit Bu Pimpinan untuk bisa staf saya menambahkan hal yang mungkin kurang lengkap saya sampaikan. Terima kasih. Keuangan tadi ya Pak ya? Menambahkan yang terkait keuangan atau apa ya? Oke. Itu. Silakan. Silakan Pak. Baik. Pak Wiku. Ya, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 9 DPR RI. Jadi tambahan saja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kasatgas bahwa seluruh WNI karantinanya adalah di Wisma Pademangan. Apabila kapasitasnya tidak mencukupi, misalnya pada saat-saat peak tertentu, maka bisa di hotel-hotel yang dibiayai oleh pemerintah dengan standar bintang 2 dan bintang 3, daftarnya sudah ada, dan ini sudah dikonsultasikan dengan BPKP. Untuk WNI yang ingin di luar itu, bisa atas biaya sendiri dan daftar hotelnya juga sudah direkomendasikan oleh PHRI. Ini adalah kondisinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir terkait dengan hoax, tadi sudah disampaikan bahwa KPCPEN bekerja sama dengan Kominfo, kemudian Satgas dan juga Kemenkes selalu mereview tentang berita-berita hoax yang beredar di luar dan kemudian diklarifikasi, kemudian distempel hoax untuk yang betul-betul hoax dan diumumkan kembali kepada publik. Dan kita selalu merespon hal-hal seperti itu yang muncul di masyarakat, terutama yang kaitannya vaksin, obat, yang masyarakat sangat tidak tahu tentang hal yang tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Bu Ketua, Ya Pak. sedikit. Berkaitan dengan penjelasan Pak Wiku barusan, beberapa hari yang lalu kami rapat dengan Komnas KIPI juga. Saya kira perlu diajak tuh Pak, Komnas KIPI, hasil-hasil yang temuan Komnas KIPI terhadap orang-orang yang dapat ikutan setelah vaksinasi itu bisa juga memberi penjelasan, karena kemarin mereka mengatakan mereka sangat independen, tapi tentu penjelasan mereka dibutuhkan. Saya kira ini perlu koordinasi dengan Satgasnya agar Komnas KIPI ini dimanfaatkan informasinya sehingga lebih akurat begitu Pak. Terima kasih, saran aja. Terima kasih. Saya pikir saran yang cukup bagus ya Pak ya, karena yang hoax itu salah satunya KIPI ini yang luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin bisa secara cepat dijawab juga oleh ID, Dr. Daeng, silakan. Ya, pimpinan terima kasih. Ini sedikit saja dari kami, tadi Pak Wamen sudah banyak menjelaskan. Yang pertama tentang insentif, jadi seluruh komponen dokter itu diberikan insentif yang terlibat penanganan, baik itu PPDS tadi yang ditanyakan Bu Nini, ya, PPDS yang lagi sekolah spesialis, dokter umum yang membantu juga di pelayanan maupun dokter spesialis. Memang kalau ada keluhan kepada kami langsung segera koordinasikan ke Kementerian Kesehatan, biasanya terbayar Bu Pimpinan, karena kami mulai dulu dari awal sebelum reshuffle kabinet pun dengan Prof. Kadir sudah secara teknis setiap saat ada keluhan kami diskusikan, kami laporkan, biasanya ditangani dengan baik. Itu yang pertama, pimpinan. Yang kedua tentang tadi ada masalah perlindungan nakes. Seluruh organisasi tenaga kesehatan, karena kami ada forumnya, itu melakukan juga pemantauan pimpinan terhadap anggotanya yang terinfeksi kemudian dirawat. Kemudian juga Kementerian Kesehatan kami juga koordinasi dan Satgas. Dan untuk bantuan secara khusus memang melalui 117 helpline yang ada di koordinasi Satgas. Mungkin itu pimpinan. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan. Terima kasih. ID juga harus semakin memperhatikan juga
kesejahteraan dari dokter-dokter ini biar hak mereka juga tidak hilang. Karena kasihan. Selanjutnya Dr. Lia, silakan Dr. Lia. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya mungkin terkait dengan yang di Rumah Sakit Cilacap ya, RSUD Cilacap ya, nakes ya yang ditanyakan apakah mereka kira-kiranya apakah belum menggunakan APD atau bukan. Jadi yang saya sudah kontak kepada Direktur Rumah Sakit Cilacap menyatakan bahwa memang saat itu sedang ada screening, pemeriksaan PCR, dan bersamaan dengan itu juga ada ABK yang sedang dirawat. Jadi mereka melakukan ini PCR terhadap baik itu dokter, perawat, kemudian juga ada tenaga farmasi, tenaga laboratorium, dan juga ada beberapa tenaga non-kesehatan sebetulnya. Nah memang ternyata ditemukan ada yang positif. Nah kemudian ini sebagian dari mereka atau bahkan semua sedang dilakukan pemeriksaan untuk lanjutan. Dan saat ini mungkin belum mendapatkan hasilnya apakah memang mereka juga ada yang tertular untuk yang strain dari India atau tidak. Jawabannya sore ini begitu Pak. Mungkin saya tidak tahu apakah hasil ini sudah disampaikan kepada Rumah Sakit Cilacap atau belum, tetapi jawaban dari direkturnya barusan saya tanyakan mereka memang belum mendapatkan hasil untuk yang nakes ini. Dan pertanyaan APD, mereka tetap menggunakan APD, tetap tidak ada masalah dengan penggunaannya dan SOP-nya menurut mereka diikuti. Dan saat ini yang dirawat ABK tinggal 6 orang di rumah sakit, sedang menunggu hasil kedua yang negatif. Itu jawaban dari RSUD. Dan satu lagi tadi pertanyaan tentang di Provinsi Riau itu memang angka kasus tinggi, tetapi bornya memang tempat tidur isolasi itu kemarin 54% terisi dan yang tinggi itu adalah ICU 65%. Jadi mungkin ini adalah jumlah tempat tidur yang tidak bisa disamakan dengan jumlah kasus gitu. Jadi jumlah kasus memang ada, peningkatan memang cukup tinggi 25%, tetapi kemungkinan besar sekarang mereka sedang menyesuaikan tempat tidurnya supaya bisa memenuhi kondisi peningkatan yang cukup banyak di provinsi tersebut. Itu yang kami dapatkan dari Provinsi Riau. Terima kasih. Lia, selanjutnya Dr. Lis. Ada tambahan cukup? Oke, terima kasih. Dr. Agus, silakan Dr. Agus kalau ada. Terima kasih pimpinan. Ini mungkin pertanyaannya untuk Ibu Krisdayanti ya, tapi sudah tidak ada. Jadi menanyakan tentang beliau ikut online Pak, jadi walaupun nggak iya, di sini baik. Beberapa ikut online. Menanyakan tentang ini bor rawat intensif ini lebih tinggi di Riau gitu. Di Riau itu 65%, yang lainnya di bawah 60% gitu ya. Jadi mungkin penjelasannya nggak bisa terlalu banyak Bu, karena memang untuk melihat penyebabnya perlu T3 itu ya, tracing, kemudian melakukan testing dan treatment. Kemudian perlu kami laporkan bahwa rumah sakit daerah umumnya lebih banyak melakukan treatment. Adapun mengenai testing dan tracing itu dilakukan tidak sebesar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya, karena yang memiliki wilayah gitu ya Pak. Sehingga nanti ini mungkin data ini perlu tindak lanjut seperti apa gitu. Tetapi yang jelas bahwa di Riau itu rawat inap untuk ruang isolasinya tetap di bawah 60%. Jadi so far bahwa ini menunjukkan bahwa tidak terjadi lonjakan yang tidak bisa ditanggulangi ya. Tidak ada terjadi surge capacity ya. Tidak ada terjadi kelebihan kapasitas ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen bahwa kalau terjadi kapasitasnya lebih dari 80% harus ada tindakan-tindakan lain, ini tidak gitu ya. Tapi yang jelas ini memperlihatkan bahwa di Riau ini pasiennya yang kondisi tingkat severitasnya, tingkat keganasannya mungkin lebih besar sehingga harus dirawat di ruang intensif lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit daerah lain. Saya kira itu intinya. Informasi itu baru sampai sana, nanti mungkin
akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan tracing, pelacakan seperti apa gitu ya, kenapa. Saya kira itu. Kemudian terkait yang Rumah Sakit Cilacap, mungkin menambahkan Dokter Lia tadi, jadi ada informasi juga RSUD Cilacap sementara ini layanan rawat jalan dan rawat inapnya ditutup, hanya IGD saja dok, ini mungkin tambahannya. Ini untuk RSUD-nya ya. Saya barangkali itu pimpinan. Terima kasih. Pak Dr. Agus, selanjutnya Pak Dr. Ihsan Hanafi. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Jadi kami di rumah sakit swasta saat awal memang rumah sakit tertentu saja yang menjadi rujukan, tapi sekarang di rumah sakit swasta kita bisa menerima pasien isolasi ataupun ICU. Jadi ini beberapa rumah sakit memang kita persiapkan dan sudah siap membantu bila ada lonjakan nanti. Hanya saja sekarang kan untuk percepatan verifikasi, Kemenkes itu sudah mempercepat waktunya ya gitu ya, yang tadinya masa kadaluarsa 6 bulan, sekarang 2 bulan. Nah artinya penting sekali koordinasi dengan BPJS, karena di lapangan kami di rumah sakit ini berhadapan dengan verifikator BPJS, jadi pasien BPJS juga mereka harus verifikasi, dan mereka juga harus verifikasi juga klaim-klaim yang kami rumah sakit lakukan. Nah ini tentunya butuh koordinasi sekali. Kami di rumah sakit sekarang ini kan dengan pasien BPJS-nya berkurang, pasien umum juga berkurang, sedangkan ada pasien isolasi ini tentunya kami mempercepat proses verifikasi itu untuk mendapatkan pembayaran yang kami sangat harapkan itu seperti itu. Yang kedua lagi mungkin saya mengingatkan waktu itu di Komisi 9 ini ada rekomendasi mengenai pembayaran bayi baru lahir ya untuk rumah sakit swasta, tapi sampai sekarang ini belum realisasi nih, walaupun sudah rapat tingkat menteri di Kemenko. Jadi mohon dibantu untuk dipercepat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dr. Tugas Ratmono. Silakan Pak. Ya, tambahan sedikit Pak Ibu Pimpinan. Kami selaku koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 dan juga kami kebetulan selaku Kepala Pusat Kesehatan TNI memang ikut dalam memantau baik itu Rumah Sakit Darurat Lapangan Indrapura di Surabaya dan juga Rumah Sakit khusus infeksi di Galang. Jadi kami tiap hari berkomunikasi, berkolaborasi dengan 2 rumah sakit lapangan dan tentunya dengan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Jadi peningkatan, kemudian ada penurunan, kemudian hal-hal yang kira-kira bermasalah, mereka selalu komunikasikan dengan kami. Jadi bagaimana mengoptimalisasikan untuk penggunaan rumah sakit darurat lapangan di kedua daerah itu. Yang kedua, Maaf Pak Dokter, kalau Rumah Sakit Galang itu sekarang dengan kondisi Riau dan Kepri yang naik, tingkat huniannya seperti apa Pak? Saat ini 27% ya, dari 360 bed yang disiapkan. Dan pernah mencapai sampai paling tinggi saat itu kami sudah menurun sampai di bawah 30%, mereka 80% karena memang ada repatriasi yang dikirim dari PMI kemudian ditampunglah di Rumah Sakit Galang. Jadi memang itu suatu hal yang kita harus lakukan untuk para PMI khususnya di Riau, khususnya di Pulau Batam. Di sana memang untuk dioptimalisasikan hal itu. Namun saat ini memang 27% saat ini. Jadi kita bersyukur mudah-mudahan menurun, tapi walaupun secara umum di Riau itu kita lihat meningkat. Jadi memang ini concern dari kami juga. Kedua adalah kami juga menginstruksikan pada mereka bahwa bagaimana juga ikut memantau varian-varian. Jadi dengan cara tentunya sudah ada suatu edaran kriteria bagaimana kita memeriksa kalau katakanlah CT dari PCR-nya, CT-nya di bawah 35 katakanlah rendah, kemudian ini
dianjurkan untuk pemeriksaan gen sequencing yang dikirimkan ke Balitbangkes lah atau di daerah. Itu yang kita lakukan, sehingga tentunya ini bagian dari juga memantau bagaimana screening terhadap atau tracing terhadap varian-varian baru. Demikian Ibu Pimpinan, kita laporkan untuk tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan soalnya Rumah Sakit Galang ini kan juga pembiayaannya cukup besar ya Pak ya. Skema awalnya juga cukup bagus. Jadi kalau nggak dimanfaatkan, kita juga tidak mau kehilangan banyak dana juga, dan tenaga di sana juga harus dimaksimalkan. Ada 1000 ini kan Rumah Sakit Galang itu 1000 bed seingat saya. Berapa? 360 bed. Itu yang awal-awal dulu ya, yang sampai berapa, ada seingat saya 1000 itu. Iya, karena awal-awal itu kan cukup Rumah Sakit Galang itu kan dipersiapkan untuk teman-teman dari PMI kita dari luar negeri yang mau pulang ya untuk itu. Yang jelas itu harus dimaksimalkan. Selanjutnya terakhir Pak Dr. Sani. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang untuk ke PKFI hanya satu dalam bentuk bukan pertanyaan sebenarnya, pernyataan ya. Bahwa tadi disampaikan dari pojok sana, tidak ada vaksin itu bayar. Mungkin ini perlu saya sampaikan, yang mudah-mudahan ini jadi koreksi nanti di sini. Pada saat hari Jumat tanggal 21 Mei kemarin, kita rapat dengan Dinas Kesehatan, Bio Farma, dan yang lain-lainnya secara virtual, dipaparkan oleh Bio Farma untuk vaksin gotong royong VGR, pelaksanaannya adalah, ya, jadi dari perusahaan itu akan mengajukan ke Bio Farma dengan mencantumkan nama klinik atau rumah sakit yang akan menjadi vaksinator. Nah kemudian dari perusahaan itu akan membayar ke Bio Farma. Artinya dibayar ya, bayar, cuma yang membayar bukan karyawannya, tapi yang membayar adalah perusahaannya sebesar 315.000. Berapa? 321 rupiah. Nah, kemudian dari Bio Farma nanti setelah itu disetujui, dia akan informasikan ke Dinas Kesehatan untuk melakukan visitase terhadap klinik atau rumah sakit yang akan menjadi vaksinator, memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia memenuhi syarat maka dilaksanakan itu, kemudian vaksinnya akan dikirim. Nah pada saat vaksin dikirim maka dilunasi oleh perusahaan. Artinya berbayar bukan berarti yang bayar itu karyawan atau masyarakat, tapi perusahaan. Terima kasih. Ya memang masalah vaksin gotong royong tuh saya sendiri pun juga harus setiap hari menerangkan ke banyak orang, karena dianggapnya vaksin gotong royong ini adalah yang bisa diperjualbelikan secara bebas. Jadi banyak yang tanya ke saya, kapan kita bisa mendapatkan beli vaksin gotong royong. Jadi harus menerangkan betul. Kita masuk ke draft kesimpulan Bapak Ibu. Jadi mungkin perlu ada meme Pak Wamen, meme yang menerangkan vaksin gotong royong itu apa gitu. Biar tidak dikira, kemarin juga bahkan ada rumah sakit dan klinik swasta yang mengontak saya bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin Nusantara, vaksin gotong royong. Sorry, saya sudah vaksin Nusantara juga, jadi harus bilang. Jadi vaksin gotong royong. Jadi mereka mau, terus saya bilang ya silakan berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang membeli vaksin gotong royong. Mereka bilangnya, oh saya mau menjual vaksin gotong royong itu. Jadi ini kesalahan yang banyak ada di masyarakat. Padahal memang sudah dikatakan tadi, kita sudah sepakat, Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa seluruh vaksin harus diberikan secara gratis. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut draft kesimpulan rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ini dua ya, rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
dengan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan rapat dengan pendapat umum, malah 3. Jadi Raker, RDP, dan RDPO. Karena inilah reportnya di kita, setiap level, setiap eselon ada nama rapatnya sendiri-sendiri. Dan rapat dengar pendapat umum dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, pengurus Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, pengurus Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia, pengurus Asosiasi Rumah Sakit Daerah, pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, pengurus Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, dan pengurus Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia, Kamis 27 Mei 2021. 1, tolong dinaikkan. Dalam rangka, ini anggota dulu ya, dalam rangka mempersiapkan lonjakan kasus COVID-19, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi leading sektor dalam seluruh upaya pengendalian pandemi dengan mengambil langkah-langkah strategis dan terukur dengan memperhatikan masukan anggota Komisi 9 DPR RI. Di antaranya sebagai berikut. A. Meningkatkan cakupan dan kecepatan testing dan tracing di seluruh wilayah yang menjadi tujuan arus balik dan terdeteksi adanya mobilitas penduduk. B. Meningkatkan kesiapan infrastruktur kesehatan, sumber daya manusia, SDM, kesehatan, tenaga frontline non-kesehatan, ketersediaan logistik obat, dan alat kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di zona merah. C. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk pemerintah daerah, asosiasi rumah sakit, organisasi profesi tenaga kesehatan. D. Bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meningkatkan validitas data COVID-19 sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan COVID-19 yang lebih strategis. E. Mengelola komunikasi publik secara transparan dan konsisten dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Bapak Ibu anggota, nomor 1, Darussiska, silakan. Izin. Ya, Oke, Bu. Pak Darussiska, Bu Nadifah. Yang paling atas itu, halo, turun dikit dong. Jangan dalam rangka mempersiapkan dong, mengantisipasi. Sudah tidak persiapan lagi ini. Iya, udah. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah soal vaksinasi mau dimasukkan di sini atau ada poin lain? Ada vaksinasi belum masuk ya ini ya. Jadi mohon maaf Pak, karena kita judul rapat kita hari ini. Oke. Ini adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Jadi kesimpulan kita juga fokus pada persoalan yang menjadi tujuan rapat ini. Baik, Ibu, sedikit. Vaksinasi kita akan rapat lagi minggu depan ya. Kita ada soal vaksinasi minggu depan. Paham. Pertanyaan saya, apakah daerah-daerah yang sekarang lonjakannya tinggi itu perlu nggak intervensi vaksinasi lebih diintensifkan juga di situ? Itu pertanyaannya. Oke. Sebentar. Keseluruhan tenaga kesehatan. Saya pikir bisa dimasukkan itu ya. Ya. Poinnya kaitannya vaksinasi dengan lonjakan ya. Jadi ABCDE. Langsung ini meningkatkan cakupan dan kecepatan testing dan tracing serta vaksinasi. Testing tracing. Dannya dihilangi Mbak. Begitu Pak? Ibu Ketua, kok Siap. saya lebih cenderung di poin B ya? Meningkatkan, karena itu ada zona merahnya. Betul. Oke. Yang merah-merah itu harus diperhatikan loh Ibu. Yang kuning Pak? Yang kuning diperhatikan nggak Pak? Pak Darul, yang kuning diperhatikan nggak? Hijau biru juga harus diperhatikan ini Pak. Ada Bu. Yang pakai baju hitam Pak, bukan yang pakai baju pakai belangkon.
Apa? Oke, saya bacakan ulang ya. No, B, meningkatkan kesiapan infrastruktur kesehatan, sumber daya manusia, kesehatan, tenaga frontline non kesehatan, ketersediaan logistis obat dan alat kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan cakupan vaksinasi khususnya di zona merah. Siap? Oke, terima kasih. Selanjutnya, nomor 2. Bu Nadifa, sorry, Bu Nadifa tadi? Oh sama Pak Darus Siska, terima kasih. Padahal ujung dengan ujung, bagaimana nyantol ya? Biasanya sudah. Nomor 2, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 segera melakukan langkah taktis dan strategis untuk pengendalian penyebaran varian baru COVID-19 khususnya varian of concern, dan dengan terus melakukan A, bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memperketat kebijakan perjalanan masuk atau keluar Indonesia. Wah, sudah nggak alamat ini kalau kita sendiri yang bikin kesimpulan kayak gini, berarti kita nggak boleh keluar negeri juga ini Bapak Ibu. Komisi 9. B, berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Republik Indonesia untuk memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk baik melalui perjalanan udara, darat, dan laut. C, memperluas sarana pengecekan WGS dan mempercepat proses testingnya. Testingnya balik kemana Mbak? Testing WGS. Oke. Bapak Ibu anggota silakan. Cukup? Cukup, oke. 3, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan memperbaiki standar operasional prosedur dalam keseluruhan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 untuk meningkatkan perlindungan tenaga kesehatan. Sepakat? Oke. Nomor 4, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera menyelesaikan klaim rumah sakit untuk pelayanan COVID-19 dan membayar insentif seluruh frontlines yang masih pending. Ini diulang terus ya ini ya. Setiap kali rapat kita membahas ini karena ini penting sekali. Dari enak sampai enak ini bahasa baru ini Bu. Oke, nomor 4 Bapak Ibu. Ibu Ketua. Silakan. Pending ini bahasa apa ya? Ya, yang belum dibayarkan. Ini yang ngetik para milenial itu udah campur-campur bahasa Indonesianya Pak. Oke, nomor 5. Bapak Ibu, nomor 5, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Persi, Arfi, ARSSI, Arsada, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, ASKLIN, PKFI, dan ID menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk penerapan protokol kesehatan secara ketat. Bapak Ibu. Ibu Ketua. Ya Pak. Ini kaitannya yang tadi itu bagaimana cara mengajak KIPI ya Bu ya? Oke. Komnas KIPI itu kan dia punya kajian terus tuh terhadap dampak-dampak ikutan pasca imunisasi. Belum masuk. Pimpinan. Silakan Pak Alifuddin. Tambahin masif kali ya. Apa? Ketat dan masif. Ketat dan masif tambahin. Secara ketat dan masif. Oke, nomor 5 tambahin secara ketat dan masif. Udah. Terima kasih Pak Alifuddin. Ini saya tawarkan Pak Darus Siska itu masuk kita tambah poinnya atau saya pikir kita tambah poinnya ya. Coba kalau tambah poinnya gimana soal KIPI tadi? Dan Satgas ya, Kemenkes dan Satgas.
Ini KIPI ini luar biasa sekali ya, sumber hoax banget ini. Sumber hoax luar biasa. Memberikan informasi begitu saja kayak ya Pak ya. Saya pikir kalau begitu kita masukkan di nomor 5 sebenarnya bisa ya. Karena sama istilahnya sama, yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait. Coba deh kita lihat dulu ini tim TA. Jadi di sini bukan hanya pimpinannya yang perempuan, Pak. Anggotanya juga mayoritas perempuan, timnya juga mayoritas perempuan. Jadi Pak Darusiska makanya kerasan di sini. Terjajah. Apalagi kalau rapat dengan Badan POM ya. Badan POM semuanya. Semuanya perempuan. Bapak Ibu ini tadi dicoba ditambahkan. Nanti Pak Darusiska. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi KIPI untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang efektivitas, keamanan, dan efek samping dari vaksin COVID-19. Oke? Berarti nomor 5 sudah oke, nomor 6 oke. Next. Kesimpulan kemarin SOP. Iya, ada. Iya, SOP vaksin. Ini pengulangan ya, jadi banyak sekali sebenarnya kalau hal-hal penting yang kita anggap penting itu di rapat kita selalu kita tekankan lagi, seperti contoh soal pembayaran klaim rumah sakit, lalu juga soal pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan. Untuk memperbaiki standar operasional SOP vaksinasi dan secara aktif memberikan, jadi tambahan, ini pengulangan kemarin untuk penegasan ya. Ya, silakan, pimpinan, karena kemarin yang rapat harusnya dihadiri kan ada KIPI, ada Badan POM dan sebagainya, kan Kemenkes dan Badan POM nggak jadi ikut, tetapi kan KIPI dan yang lain. Jadi kita perlu masukin ini karena kemarin itu RDP, hari ini kan campuran antara rapat kerja, jadi mengikat. Oke, saya bacakan ulang ya. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi KIPI untuk memperbarui standar operasional prosedur vaksinasi COVID-19 dan secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang efektivitas, keamanan, dan efek samping dari vaksin COVID-19. Oke, 7. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan jawaban tertulis pada pertanyaan anggota pada hari ini paling lambat tanggal 4 Juni 2021. Cukup Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya silakan Pak Wamen. Bila ada. Saya kira kesimpulan rapat ini sudah komprehensif Bu, mulai dari testing, tracing, pembangunan sistem, evaluasi, pembiayaan, dan kegiatan teknis lainnya. Saya kira kami menerima keputusan ini. Oke, terima kasih Pak Wamen. Pak Satgas. Diterima Ibu Pimpinan. Mohon maaf saya nggak bisa galak kalau di sini. Ini baru rapat pertama dengan DPR ya Pak setelah jadi Kepala BNPB Pak? Biasanya di Komisi 1 Bu. Oh biasanya Komisi 1 betul. Padahal harusnya kalau BNPB ini dengan Komisi 8 tapi kita duluan Pak. Kalau Satgas dengan kita, kalau BNPB dengan Komisi 8. Selanjutnya saya dari bawah ya Pak Sani. Mungkin ada yang perlu tambahkan atau Saya kira cukup Pak. Cukup, terima kasih. Pak Dokter Tugas? Setuju. Bungkus Pak? Siap. Karet 1 atau karet 2? Karet 1 atau karet 2. Terima kasih Pak Dr. Ihsan. Cukup Bu. Cukup, terima kasih. Selanjutnya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Bu Lis. Bu Dr. Lia. Cukup. Bapak Ibu yang saya hormati. Oh, Pak Daeng belum saya tanya. Pak Daeng gimana? Cukup.
Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah draft kesimpulan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dari seluruh tamu yang hadir dan juga anggota Komisi 9. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rapat raker RDP dan RDPU kali ini, saya minta closing statement dari Pak Wamen. Kalau ada closing statement Pak Wamen. Bapak dan Ibu sekalian, kami cukup menerima banyak sekali masukan dari rapat RDP ini karena selain koreksi yang tadi sudah disampaikan secara teknis dan secara filosofis, beberapa hal akan kami sampaikan secara tertulis, beberapa pertanyaan yang memang belum bisa dijawab hari ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri rapat kita pada hari ini, mari bersama kita baca doa, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan bisa membantu masyarakat Indonesia, berguna untuk masyarakat Indonesia. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat resmi saya tutup.